Bab 1091 segalanya tidak akan sama lagi. Aku akan membalas dendam, kata William dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika tatapan bisa membunuh, Felix pasti sudah mati 1000 kali. Tatapan William yang mengandung keinginannya untuk membalas dendam tidak pernah meninggalkan pewaris Ahriman, yang secara tidak sadar telah mengambil langkah mundur karena intensitas tatapannya. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahannya, William berbalik untuk memasuki portal ungu di belakangnya. Dia tidak melihat ke belakang saat dia dengan tegas meninggalkan medan perang. Saat ini, kekuatan barunya yang diperoleh tidak stabil. Jiwanya yang telah ditambal masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan bentuk barunya. Memaksa dirinya untuk bertarung hanya akan merusak jiwanya, dan membiarkan kerusakan kegelapan menguasainya sepenuhnya. Selain itu, dia tahu harga yang harus dia bayar agar dia dapat menggunakan kekuatannya. Saat ini, dia tidak ingin kehilangan lebih banyak hal yang berharga. Dia sudah cukup kehilangan. Shannon memperhatikan punggungnya dengan penuh hormat saat dia juga melangkah menuju portal. Namun, sebelum melangkah terakhir, dia menoleh ke belakang sambil menatap iblis berambut hijau yang mengenakan mahkota merah di kepalanya. Kupikir mengenakan mahkota di kepala seseorang membuat mereka tampak seperti bangsawan, kata Shannon sambil sudut bibirnya melengkung membentuk seringai di balik topeng rubahnya. Tapi saat aku melihatmu, yang kulihat hanyalah seekor babi yang akan disembelih. Shannon terkekeh sebelum memasuki portal, meninggalkan Felix menggertakkan giginya karena marah. Phoenix hitam berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah portal ungu sebelum menghilang sepenuhnya. Dewi Primordial telah menugaskannya untuk tetap berada di sisi William dan memastikan keselamatannya sampai kekuatannya bangkit sepenuhnya. Sebagai Phoenix, ia abadi. Jadi, meskipun tubuhnya hancur, ia hanya butuh sedikit waktu sebelum pulih dan bisa sekali lagi melebarkan sayapnya untuk terbang di langit. Felix menatap portal dengan ekspresi muram di wajahnya. Meskipun ia tidak mau mengakuinya, kata-kata William telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di hatinya. Tanda pisah tanda hubung. Perkembangan yang menarik, pikir Joas sambil diam-diam meninggalkan medan perang menuju gurun Fortaer. Ia tahu bahwa William akan berada di sana, jadi ia mempercepat langkahnya untuk sampai di sana secepat mungkin. Ia ingin berbicara secara pribadi dengan Pangeran Peri yang dinubuatkan, dan bertanya kepadanya tentang rincian balas dendamnya. Joas yakin bahwa mereka berdua dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan masing-masing. Target naga hitam adalah Luciel, dan target William adalah Felix. Karena mereka berada di pihak yang sama, ia yakin bahwa mereka akan dapat mencapai kesepakatan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada mereka. Ini jauh lebih baik dari yang kubayangkan, renung Joas sambil tersenyum jahat. Pangeran Kegelapan melawan pewaris kegelapan. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Naga hitam tidak terlalu khawatir tentang Luciel yang menjadi sepenuhnya rusak oleh kekuatan kegelapan. Setiap Raja Iblis menerima berkat Ahriman, sehingga kekuatan kegelapan mengalir dalam tubuh mereka. Inilah sebabnya Felix terlahir dengan kekuatan kegelapan, yang memungkinkannya menjadi pewaris Ahriman. Karena itu, balas dendam Joas hanya akan tertunda sampai William memutuskan bahwa waktu yang tepat telah tiba untuk bertarung melawan iblis berambut hijau, yang berperan dalam kematian istri dan kekasih half-elf, serta kematian teman-temannya. Tanda pisah tanda hubung. Fortaer Desert, Celeste, Putri Ayla, Shannon, dan yang lainnya semua duduk di ruang tamu tempat tinggal sementara yang disediakan untuk mereka oleh Zeff. Begitu, William tiba di kediaman klan pasir, hal pertama yang dilakukannya adalah kembali ke wilayah 1000 binatang untuk mengurus jasad Kasogonaga, Soglaf, dan Jared yang telah berjuang demi dirinya. William menyatukan kembali jasad Jared menggunakan sihir kehidupan sebelum menyegelnya dalam balok es. Ia melakukan hal yang sama untuk Kasogonaga dan Soglaf karena ia tidak berniat membangkitkan mereka sebagai mayat hidup atau revenant. Untuk saat ini, ia menempatkan mereka di dalam gua yang dipenuhi kristal ajaib, tempat jasad istri-istrinya yang tak bernyawa disemayamkan. William menatap es yang membungkus Ashe, dan menempelkan tangannya di atas permata di dadanya yang telah berubah menjadi abu-abu gelap. Ia kemudian menempelkan bibirnya di atas es untuk mencium bibirnya selama beberapa detik sebelum mundur. Ia melakukan hal yang sama untuk Putri Sidoni dan Chiffon. Lilith menyaksikan adegan ini sambil menggigit bibirnya. William yang dikenalnya telah berubah total, namun, cintanya kepada istri-istrinya tetap sama. Meskipun tatapan matanya tampak dingin dan tak berperasaan,
tindakannya membuktikan bahwa ia masih menghargai orang-orang yang menyayanginya. Setelah mundur, William bergerak menuju pintu keluar gua. Namun, tepat saat ia melewati Lilith, ia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Lilith dan meremasnya pelan. Putri Amazon itu tersentak karena tangan William dingin. Meskipun tidak sedingin es, tetap saja cukup untuk membuatnya menatapnya dengan khawatir. "Aku baik-baik saja," jawab William sambil menuntun Lilith keluar dari gua. "Aku hanya butuh darah." Saat ia menarik Lilith di sampingnya, Half-Elf itu mengatakan sesuatu yang tidak biasa yang membuat Lilith bertanya-tanya apakah ia salah mendengarnya. "Saat-saat seperti ini, aku berharap Katie ada di sini," kata William. "Ia punya persediaan darah yang tak ada habisnya. Dengan kehadirannya, aku bisa minum sepuasnya." Lilith tidak tahu apakah William bercanda atau tidak, tetapi dia punya firasat kalau si Half-Elf mengatakan hal itu agar dia tidak terlalu khawatir terhadapnya. Meskipun belum menikah dengannya, dia sudah menjadi salah satu kekasihnya, dan sudah menjadi kewajibannya untuk membantu William memenuhi kebutuhannya. "Will, jika kau membutuhkan darahku, kau bisa mengambilnya," kata Lilith sambil mempercepat langkahnya agar sesuai dengan langkah William. "Ambil sebanyak yang kau mau." "Baiklah," jawab William. Kata-katanya masih dingin, tetapi Lilith mampu mendeteksi jejak kasih sayang di dalamnya. Setelah keluar dari gua, hal pertama yang dilakukan William adalah memanggil para peri, sehingga dia bisa menyembuhkan luka-luka mereka. Charmaine dan yang lainnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan setelah pertempuran mereka melawan mereka yang pangkatnya melampaui mereka dengan selisih yang sangat besar. "Kalian semua minum ramuan ini dan istirahatlah untuk saat ini," perintah William. "Besok, aku akan minum darahmu, jadi pastikan untuk beristirahat dengan benar dan memulihkan kekuatanmu." "Baik, Tuan," jawab Charmaine sambil meminum ramuan itu hingga tidak ada yang tersisa. Dia kemudian langsung menuju kamarnya untuk beristirahat. Sebenarnya, dia sudah menggunakan semua tekadnya untuk tetap terjaga. Para elf lainnya berada di perahu yang sama, jadi mereka pamit setelah mengucapkan selamat tinggal kepada William. Half-Elf itu kemudian menghadap Lilith saat dia menatap lurus ke matanya. Mata emasnya membuat Lilith berpikir bahwa dia sedang menatap langsung ke jiwanya, yang membuatnya bergidik. "Apakah aku seseram itu?" tanya William. Jika seseorang melihat lebih dekat, sudut bibirnya sedikit terangkat seolah-olah dia menganggap reaksi Lilith cukup lucu. "Ya," jawab Lilith jujur. "Matamu membuatku takut, sentuhanmu membuatku merasa kedinginan, dan suaramu membuatku merasa lemah." Lilith kemudian menangkup wajah William saat dia menatapnya dengan tatapan tajam. "Tatapanmu telah kehilangan kelembutannya," tambah Lilith. "Sentuhanmu telah kehilangan kehangatannya, dan suaramu tidak lagi penuh kasih sayang. Katakan padaku, Will, haruskah kau tetap seperti ini selamanya?" Half-Elf itu tidak langsung menjawab, karena dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan Lilith. "Mungkin," jawab William setelah merenung sejenak. "Kurasa aku tidak akan bisa kembali pada orang yang pernah kau cintai, Lilith. Tidak sampai aku memegang kepala Felix yang terpenggal di tangan kiriku, dan Ahriman di tangan kananku. Tidak sampai tanganku mendapatkan kembali apa yang telah hilang, dan bisa memeluk istriku sekali lagi. Mungkin, hanya saat itulah, aku bisa merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan dulu. Tapi, Lilith, saat ini, aku hanya ingin balas dendam." Pupil mata emas William bersinar sebentar saat dia menatap mata kuning Lilith yang dipenuhi kesedihan. "Jika kau tidak tahan melihatku seperti ini, kau bisa pergi," kata William lembut. "Kembalilah ke Kekaisaran Amazon sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Ahriman dan bonekanya. Karena aku tidak akan beristirahat sampai hanya satu dari kita yang tersisa." "Aku mengerti," jawab Lilith sambil mendekat untuk menyandarkan kepalanya di bahu William. "Aku merasakan hal yang sama sepertimu. Aku juga ingin membalas dendam, tetapi aku terlalu lemah untuk melakukannya." Tubuh Putri Amazon itu bergetar saat air mata yang selama ini ditahannya jatuh bebas. Pada saat itulah dia merasakan tangan dingin memegang bagian belakang kepalanya dan menariknya lebih dekat padanya. Gerakan lembut itu cukup bagi Lilith untuk mengabaikan kewaspadaannya dan memeluk William sebelum menangis sesenggukan. Jauh di dalam hatinya, dia merasa sangat malu atas tindakannya. Pertama dan terutama, dia adalah seorang putri dan seorang prajurit. Sebagai anggota ras Amazon, mereka tidak akan secara terbuka menunjukkan kelemahan kepada orang lain. Namun, saat ini,
dia tahu bahwa kekasihnya lebih menderita daripada dirinya. Sayangnya, William menolak untuk menangis. Dia tidak lagi memiliki air mata untuk ditumpahkan, yang membuat Lilith merasa bahwa dia perlu menangis untuk mereka berdua. Will, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan membuat Felix dan Ahriman mati dengan cepat, kata Lilith di antara isak tangis dan air matanya. Aku janji, jawab William sambil melingkarkan lengan kirinya di pinggang Lilith. Lilith kemudian menatap William sebelum menarik bagian belakang kepalanya untuk mencium bibirnya. Seperti yang diharapkannya, bibir William terasa dingin. Namun, dia tidak berniat untuk menjauh. Saat ini, yang dibutuhkan kekasihnya adalah kehangatannya, dan dia akan memberikannya kepadanya. Lilithlah yang berinisiatif untuk menawarkan tengkuknya, agar William meminum darahnya. Half-elf itu menurutinya dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sensasi manis dan euforia menyelimuti indera Lilith. Namun, dia tidak menemukan kegembiraan di dalamnya. Karena dia tahu bahwa segalanya tidak akan pernah sama lagi. Setelah mencabut taringnya dari leher Lilith yang cantik, William menggendong tubuh Lilith yang kelelahan menuju kamar tidur mereka. Dia kemudian menutupinya dengan selimut sebelum mengecup keningnya. Tidurlah sekarang, kata William. Aku masih punya urusan yang harus diurus. Lilith mengangguk sebelum menutup matanya. Dia bisa merasakan kesadarannya tertidur, dan dia tidak bisa lagi melawannya. William menutup pintu di belakangnya sebelum membuka portal untuk kembali ke kediaman klan pasir. Dia masih memiliki urusan penting yang harus diurus, dan tidur bisa menunggu sampai dia selesai membereskan semua yang belum beres. Seperti yang dikatakan Dewi Primordial, sekarang bukan saatnya untuk melawan Ahriman dan pasukannya. William punya ide tentang apa yang harus dia lakukan. Namun, agar itu terjadi, dia harus menancapkan taringnya pada mereka yang ingin mengikat takdir mereka dengan takdirnya terlebih dahulu. Bab 1092 Tidakkah kau percaya padaku? William duduk di sofa sambil mengamati orang-orang yang telah menunggu kepulangannya. Putri Ayla, Shannon, Celeste, Chloe, Claire, Vesta, Kira, Athrun, dan Zev. Mereka semua ingin tahu apa rencana tindakan William selanjutnya, terutama Zev, yang saat ini merasa cemas tentang apa yang harus dilakukan dengan malapetaka yang akan melanda alam iblis dari utara. Aku berencana untuk kembali ke benua tengah dan mengunjungi menara Babilonia, kata William dengan acuh tak acuh. Ahriman sangat lemah saat ini dan akan butuh waktu baginya untuk mengumpulkan cukup banyak korban hidup untuk membangun pasukan bayangannya. Tentu saja, dia akan menggunakan sebagian besar iblis untuk tugas ini, lebih baik mereka yang akan menentang keinginan ahli warisnya. William melirik Zev sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya ke Celeste. Pertama dan terutama, aku akan memberitahumu dengan jujur, aku tidak tertarik padamu, kata William. Yang kucintai adalah adikmu, jadi kau bisa tenang saja bahwa aku tidak akan memintamu melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginanmu. Aku tidak akan mempermalukan, atau merendahkanmu. Kau bisa kembali ke Akademi Hestia di mana kau bisa aman, setidaknya, untuk saat ini. Celeste membalas tatapan William dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, jauh di dalam hatinya dia merasa lega, dan kecewa pada saat yang sama. Lega karena dia tidak akan dipaksa melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginannya, dan kecewa karena dia merasa seolah-olah dia sedang dilempar ke samping seperti alat yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai apapun. William kemudian melirik Kira dan Athrun, membuat keduanya tanpa sadar bergidik karena tatapannya yang dingin. Tidak ada klan iblis yang akan aman dari Ahriman. Kau bersamanya, atau melawannya, jelas William. Mereka yang melawannya akan berubah menjadi iblis bayangan yang akan bertarung untuknya, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak. Jika kau berpihak padanya, klanmu akan aman. Namun, ketahuilah bahwa begitu kita bertemu di medan perang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tapi, kami tidak ingin berpartisipasi dalam kekacauan ini, jawab Kira. Aku yakin ini yang dirasakan semua orang di klan kami. Zev, yang berdiri tidak jauh dari Kira, sangat tergoda untuk bertanya kepada William apakah dia lupa bahwa dia adalah patriark klan pasir. Kira hanyalah cucunya, jadi William seharusnya mendiskusikan masalah ini dengannya. Tapi, karena takut, dia menutup mulutnya dan hanya mendengarkan dari samping. Kalau begitu, kaburlah. William mengangkat bahu. Bawa klanmu bersamamu dan pergi ke benteng selatan. Mungkin, Joas akan memberimu jalan untuk kabur ke benua tengah.
Vesta yang hanya mendengarkan dari samping bisa mendengar jejak sarkasme dalam suara William. Meski begitu, dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa karena William yang sekarang bukanlah remaja berambut merah yang sama dengan yang pernah bepergian bersamanya belum lama ini. Dia takut jika dia mengatakan sesuatu yang mungkin membuatnya marah, William mungkin akan menghukumnya tanpa peduli bahwa ayahnya adalah salah satu demigod dari alam iblis. Tidak bisakah kita pergi ke wilayah 1000 binatangmu dan menunggu? Kira bertanya. Sudut bibir half-elf itu sedikit terangkat setelah mendengar pertanyaan Kira. Menunggu. William menggelengkan kepalanya. Kau hanya punya 3 pilihan di sini. Berpihak pada Felix, berpihak padaku, atau melarikan diri. Jika kita melarikan diri, kemana kita harus pergi? Kira bertanya dengan putus asa. Dia tidak ingin berpihak pada Felix, tetapi berpihak pada William hanya akan membahayakan nyawa anggota klan mereka. Karena itu masalahnya, dia ingin tahu tempat mana yang paling aman bagi klan mereka untuk dituju. William mendengus saat dia mengalihkan pandangannya ke Zeff yang menyilangkan lengan di dada dan mengerutkan alisnya. Apa yang akan kau lakukan? Tanya William. Zeff, yang akhirnya menyadari bahwa remaja berambut hitam itu sedang berbicara kepadanya, segera bertindak. Yang mulia, seperti yang Anda katakan sebelumnya, kami hanya punya 3 pilihan, jawab Zeff. Klan pasir tidak akan pernah berpihak pada pewaris kegelapan, jadi satu-satunya pilihan kami adalah berpihak pada Anda atau melarikan diri. Sebagai kepala keluarga klan pasir, saya telah memutuskan untuk berpihak pada Anda daripada melarikan diri. William mengangkat sebelah alisnya saat melihat ke arah rubah tua klan pasir. Alasannya, tanya William. Karena saya yakin Anda akan menang atas pewaris kegelapan. Saya yakin akan hal itu, jawab Zeff dengan nada percaya diri. Jika memungkinkan, kami ingin bergabung dengan klan lain yang telah bersumpah setia kepada Anda. Kami bersedia memasuki wilayah Anda dan bertarung untuk Anda saat momen kebenaran telah tiba. Bagaimana dengan Tuan sejati Anda, Lord Chan? Sekarang setelah istri saya, Sidoni, meninggal, jimat pada 2 kepala keluarga lainnya yang memerintah Gurun Fortair akan kehilangan kekuatannya dan mereka mungkin akan berpihak pada Raja Iblis. Apa yang akan dia lakukan? Saya sudah bicara dengan Lord Chan, dan dia bilang dia juga berencana untuk bergabung dengan pihak Anda, Yang Mulia. William kemudian memejamkan mata seolah-olah sedang memikirkan tindakan selanjutnya. Semenit kemudian, dia memberi perintah kepada Zeff. Beritahu klanmu dan juga Lord Chan bahwa aku hanya memberimu waktu 3 hari untuk mempersiapkan migrasi, perintah William. Tepat 3 hari dari sekarang, aku akan meninggalkan alam iblis dan kembali ke benua tengah. Baik, Yang Mulia, Zeff membungkuk dan meninggalkan ruangan. Migrasi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, dan 3 hari bukanlah waktu yang cukup bagi rakyatnya untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk pindah ke rumah baru. Apakah ada di antara kalian yang masih punya pertanyaan? Tanya William. Shannon langsung mengangkat tangannya dan menatap William dengan penuh harap. William mengangguk sebentar ke arahnya untuk mengakui kehadirannya. Lord William, apakah Anda berencana untuk meminta bantuan Akademi Hestia saat tiba waktunya untuk melawan Felix? Tanya Shannon. Jika ya, saya dapat membantu Anda bernegosiasi dengan mereka. Telinga Celeste menjadi lebih tajam setelah mendengar pertanyaan Shannon. Karena kehilangan saudara kembarnya, dan keadaan William saat ini, dia benar-benar lupa bahwa Akademi Hestia juga berencana untuk melawan pewaris kegelapan. Will, kurasa kita harus kembali ke Akademi dan berbicara dengan kepala sekolah, kata Celeste. Aku yakin dia akan sangat senang bekerja sama denganmu untuk melawan kekuatan kegelapan. Tatapan William tertuju pada peri cantik itu, yang kemudian bertemu dengan tatapan tajam Celeste. Kurasa Anda melupakan sesuatu, Profesor, kata William. Aku adalah salah satu kekuatan kegelapan. Karena Akademi Hestia akan melawannya, mengapa aku harus bersekutu dengan mereka? Tidak, bukan itu yang kumaksud. Maksudku, kita akan melawan Ahriman dan Felix bersama-sama. Celeste mencoba mengoreksi kata-katanya sebelumnya, tetapi yang dilakukannya hanyalah membuat William mengangkat bahu. Aku tidak berniat bekerja sama dengan Akademi, jawab William. Aku tidak cukup percaya pada Biron untuk itu. Celeste mencoba mengajukan permohonan terakhir agar remaja berambut hitam itu mempertimbangkan kembali keputusannya. Bagaimana denganku? Tanya Celeste. Kau tidak percaya padaku. Aku percaya padamu, jawab William.
Jawabannya mengejutkan Celeste karena dia mengira William akan mengatakan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Lalu kenapa? Karena aku tidak percaya pada Byron. Nada bicara William tegas, dan bahkan jika Celeste ingin memberitahunya bahwa kepala sekolah akademi itu bisa dipercaya, dia mengerti bahwa half-elf itu tidak akan mengubah pendiriannya apapun yang terjadi. Apa yang membuatmu yakin bahwa dia tidak bisa dipercaya? Tanya Celeste. Setelah keterkejutan awalnya, rasa ingin tahu menguasainya, dan dia serius ingin menemukan jawaban atas pertanyaannya. Insting, jawab William. Kau terlalu naif, Profesor. Apa kau pikir hanya karena seseorang melawan kejahatan membuat mereka menjadi baik? Celeste, panggil aku Celeste. Dimengerti, Profesor. Meskipun William telah menyatakannya sebelumnya, tampaknya ia benar-benar bertekad untuk menjauhkan diri darinya. Perasaan rumit melintas di hatinya saat William berdiri dari sofa dan berjalan menuju pintu. Namun, tepat sebelum ia meninggalkan ruangan, ia mengucapkan beberapa patah kata perpisahan, yang membuat seorang putri menjadi kaku setelah mendengar kata-katanya. Ayla, aku akan menemuimu besok malam. Tunggu aku di kamarmu. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan William sebelum dia menutup pintu di belakangnya, membuat semua orang di ruangan itu menatap ke arah sang putri bak bidadari, yang wajahnya sudah memerah seperti Bitbab 1093. Terima kasih karena tidak meninggalkanku. Malam hari, Chloe mendesah saat melihat 2 bulan purnama di kejauhan. Beberapa jam setelah William mengakhiri pembicaraannya dengan mereka dan menghilang tanpa jejak. Chloe berasumsi bahwa half-elf itu kembali ke Thousand Beast Domain untuk mempersiapkan migrasi massal yang akan terjadi dalam 3 hari. Selain itu, dia terus memikirkan kata-kata yang diucapkan William sebelum dia meninggalkan ruangan. Dia akan bertemu dengan Ayla besok malam. Chloe merenung. Aku ingin tahu apa yang akan mereka bicarakan. Chloe saat ini dalam wujudnya yang berusia 19 tahun, dan sangat cantik. Sayangnya, dia memiliki ekspresi melankolis di wajahnya saat dia menatap langit berbintang yang indah, yang akan membuat setiap pengamat bintang di bumi menjerit kegirangan. Dia tidak lagi dapat kembali ke wujud perinya, dan hari-harinya sudah dihitung. Elf pirang yang cantik itu berpikir bahwa jika dia bertemu William lagi, dia akan dapat berbicara dengannya dan menyemangatinya sehingga dia tahu bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Namun, dia tidak melakukan itu. Chloe mungkin keras kepala dan sering dianggap idiot oleh beberapa siswa di akademi, tetapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa tidak ada kata-kata penyemangat yang akan berhasil pada William saat ini, karena hatinya telah menjadi dingin, seperti permata obsidian yang tertanam di dadanya. 4 hari, gumam Chloe pelan. Aku hanya bisa tinggal di dunia ini selama 4 hari lagi. Conan, mungkin kau seharusnya tidak memperpanjang masa tinggalku. Mungkin akan lebih baik jika aku menghilang bersamamu. Apakah kau mengatakan bahwa apa yang dia lakukan tidak berguna? Tidak, aku bersyukur atas apa yang dia lakukan. Hanya saja, Chloe berkedip sebelum menoleh ke samping. Di sana, berdiri tidak jauh darinya adalah William yang juga menatap 2 bulan di langit. Keheningan canggung menyelimuti mereka karena Chloe tidak tahu harus berkata apa, dan William tidak berminat untuk melanjutkan pembicaraan. Menit-menit berlalu dalam keheningan saat Chloe menundukkan kepalanya dan memeluk lututnya. Dia tidak menyangka William akan muncul saat dia sedang mengamati bintang, dan itu membuatnya merasa gugup. Tuan ke-6, tolong berdiri. Suara William yang tiba-tiba datang dari belakangnya hampir membuatnya melompat ketakutan. Untungnya, dia sedang memeluk lututnya saat itu, atau dia mungkin akan jatuh dari atap kediaman. B berdiri, katamu. Chloe tergagap. Ya, jawab William sambil berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Chloe menatap tangan pucat yang diulurkan kepadanya, dan ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan tangannya di atasnya. Dengan sedikit tarikan, Chloe mendapati dirinya menatap balik mata emas William yang bersinar samar di bawah sinar bulan. Mata emasmu tampak agung saat ini, tetapi aku tetap lebih suka mata hijaumu, kata Chloe tanpa sadar. Begitu, jawab William sambil tangannya bergerak di depan gaun Chloe. Sebelum Chloe sempat memahami apa yang terjadi, pakaiannya telah jatuh di samping kakinya, dan tubuhnya yang indah dan lembut tersingkap di depan orang yang dicintainya. Setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi. Namun, alih-alih melihat tubuh indah yang akan membuat semua anak laki-laki lajang di Akademi Hestia memeras seperti tomat, yang dilihat William adalah tubuh yang penuh retakan. Itu seperti vas yang penuh retakan di sekujur tubuhnya. Jangan lihat,
kata Chloe sambil mencoba menutupi tubuhnya dengan tangannya. Kelihatannya jelek. Tolong, jangan lihat. William tidak terganggu saat dia menilai tubuh Chloe yang terancam hancur kapan saja. Chloe hendak melarikan diri karena malu, tetapi entah mengapa, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Seolah-olah dia membeku di tempat. Dia hanya bisa menahan rasa malu dan canggung saat tatapan William menjelajahi setiap inci tubuhnya. Setelah beberapa menit berlalu, remaja berambut hitam itu mengalihkan perhatiannya ke wajah Chloe yang memerah dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Guru ke-6, apakah Anda ingin hidup? Tanya William. Murid bodoh. Apakah Anda berencana untuk membunuhku karena malu? Chloe menjawab dengan marah. Tentu saja saya ingin hidup. Siapa yang ingin mati? Saya tidak ingin mati. Teriakan Chloe begitu keras sehingga cukup untuk menarik perhatian semua orang di kediaman itu. Untungnya, William telah memasang penghalang kedap suara di sekitar mereka sebelumnya untuk mencegah siapapun mendengar keributan yang saat ini terjadi di atap kediaman itu. Chloe benar-benar melupakan kegugupannya sebelumnya terhadap William karena rasa malunya dan dengan marah menjawab pertanyaannya. William menatap matanya yang melotot dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan mengatakan hal-hal yang ingin dia katakan. Aku bisa menyelamatkanmu, tetapi setelah itu, kamu tidak akan pernah sama lagi, kata William. Kamu akan ternoda oleh kegelapan, dan jiwamu akan dirusak olehku. Apakah kamu yakin ingin mengambil jalan ini? Apakah Celeste akan terpengaruh oleh ini? Tanya Chloe. Dia tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada jiwanya, Celeste akan menerima serangan balasan, seperti yang terjadi pada William ketika Elliot dan Conan meninggal. Dia tidak tahan melihat tuannya menderita sakit karena konsekuensi dari keputusannya. Dia akan menderita, jawab William. Tapi itu masih lebih baik daripada reaksi keras yang akan dia terima setelah kau mati. Apakah itu akan menyakitiku? Mungkin, ini pertama kalinya aku akan melakukannya, jadi aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Chloe memejamkan mata sambil menarik napas dalam-dalam. Semenit kemudian, dia membukanya dan menatap mata keemasan William dengan penuh tekad. Aku ingin hidup, kata Chloe. Aku juga ingin tetap di sampingmu. Kau boleh memperlakukanku sebagai alat jika kau mau, tapi tolong, jangan menyingkirkanku seperti yang kau lakukan pada Celeste. Baiklah, jawab William sambil memegang dagu Chloe dan mengangkatnya. Jangan menyesali keputusanmu nanti. Tidak akan, kata Chloe lembut. William bisa melihat betapa seriusnya Chloe, jadi dia tidak ragu lagi. Sebenarnya, bahkan jika Chloe menolak tawarannya, dia tetap akan memaksanya untuk membuat perjanjian dengannya. Dia tidak ingin lagi kehilangan orang-orang yang penting baginya, terutama mereka yang telah berjuang demi dirinya. Untungnya, Chloe setuju, jadi William menundukkan kepalanya dan mencium bibir Chloe, membuatnya menggigil karena betapa dinginnya bibirnya. Namun, rasa dingin itu hanya berlangsung sesaat sebelum ia menutup mata dan menerima ciuman yang diberikan William. Saat itulah ia merasakan sesuatu menyerbu inti jiwanya. Awalnya ia akan menolaknya, tetapi ia ingat bahwa William sedang berusaha menyelamatkannya. Meskipun ia masih merasa takut, ia menyerahkan tubuh dan jiwanya kepada orang yang paling ia percayai, kedua setelah tuannya, Celeste. Perlahan tapi pasti, retakan di sekujur tubuhnya mulai menghilang. Chloe merasakan tubuh dan jiwanya diubah menjadi sesuatu yang lain, tetapi untuk beberapa alasan, ia tidak membencinya. Seolah-olah William menandainya sebagai miliknya sendiri, yang membuat hatinya terasa hangat di dalam. Selain itu, hubungan antara dirinya dan Celeste masih ada. Ia dapat melihat bahwa tuannya sedang merasakan sedikit ketidaknyamanan saat ini, tetapi ia tidak kesakitan, yang membuat Chloe merasa berterima kasih kepada William. Rambut pirangnya yang panjang dan indah yang diikat ekor kuda perlahan berubah menjadi hitam, dan sepasang tanduk pendek tumbuh di atas kepalanya. Tiba-tiba sepasang sayap malaikat hitam tumbuh di belakang punggungnya, dan ekor dengan ujung seperti sekop, menjulur dari belakang punggungnya. Chloe tidak tahu berapa lama sebelum William melangkah mundur, menghentikan ciuman yang memenuhi seluruh dirinya dengan kehangatan. Seperti anak kuda yang baru lahir, mencoba mengambil langkah pertamanya di dunia, Chloe berjalan menuju William dengan langkah gemetar. Dia tidak lagi peduli bahwa dia hampir telanjang, saat dia berjalan menuju tuan barunya dengan tatapan penuh kerinduan. Kau melakukannya dengan baik, Chloe, kata William begitu sucubus cantik itu melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Kau melakukannya dengan baik. William mengangkat tangan kanannya untuk menepuk pelan puncak kepala Chloe, sementara tangan kirinya memegang pinggang Chloe untuk menopangnya.
Sucubus cantik itu mencoba membenamkan kepalanya lebih dalam ke dada William, seolah ingin menjadi bagian darinya. Chloe mendesah nikmat setelah dipeluk oleh pria yang dicintainya. Tak lama kemudian, ia kehilangan kesadarannya saat bersandar di tubuh William. Transformasinya mungkin berjalan lancar, tetapi jiwanya masih beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Half-elf itu memeluknya erat, dan membiarkan kepala Chloe bersandar di dadanya. Setelah memastikan bahwa wanita cantik dalam pelukannya tidak akan terlepas dari pelukannya, ia melirik kedua bulan purnama yang menerangi langit malam sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya ke tuan keenamnya, yang telah memutuskan untuk mengikat takdirnya padanya. "Terima kasih," kata William lembut sambil mencium kepala Chloe. "Terima kasih karena tidak meninggalkanku, Chloe." William kemudian menggendongnya seperti seorang putri, sebelum berubah menjadi kabut hitam. Ia kembali ke kamar yang diberikan Zev kepadanya, alih-alih kembali ke Tousan Beast Domain. Saat ini, ia masih dalam kondisi waspada tinggi, untuk berjaga-jaga jika Ahriman bergerak. Meskipun ia tahu bahwa Felix dan pasukannya akan membutuhkan waktu untuk mengetahui keberadaannya, ia memutuskan untuk bermain aman dan tetap berada di Gurun Fortaer, untuk memastikan bahwa ia akan siap menghadapi situasi apapun. Tanda pisah tanda hubung. Kamar Celeste. Celeste meletakkan kedua tangannya di dada sambil terengah-engah. Ia merasakan perubahan mendadak yang terjadi pada jiwa Chloe, tetapi selain sedikit ketidaknyamanan, ia tidak merasakan sesuatu yang terlalu serius. Jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa William mungkin telah melakukan sesuatu pada familiarnya, tetapi untuk beberapa alasan, ia merasa bahwa half-elf itu tidak akan pernah menyakiti Chloe, jadi ia menahan kecemasan yang ia rasakan saat menahan dingin yang membasahi tubuhnya. Ini berlangsung selama beberapa menit sebelum benar-benar berhenti. Claire, yang juga memegangi dadanya, berbaring di sampingnya di tempat tidur. Sama seperti Celeste, yang ia rasakan hanyalah rasa tidak nyaman yang tidak dapat dijelaskan. Setelah rasa tidak nyaman itu mereda, ia akhirnya menemukan waktu untuk bernapas dan menstabilkan kondisinya. Celeste dan Claire tahu bahwa jiwa Chloe tidak lagi dalam bahaya untuk menghilang. Keduanya dapat merasakan kekuatan dahsyat yang berasal dari hubungan Chloe dengan mereka. Hal ini memberikan mereka berdua ketenangan pikiran karena mereka juga bingung tentang bagaimana menyelamatkan Chloe dari kematian. "Apakah kau baik-baik saja dengan ini, Celeste?" tanya Claire. "Meskipun aku masih dapat merasakan hubungan Chloe dengan kita, aku juga merasakan sesuatu yang lain darinya." "Aku baik-baik saja," jawab Celeste setelah ia kembali tenang. William tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Chloe. Jadi, apapun yang telah ia lakukan padanya, aku hanya bisa berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Claire menganggukkan kepalanya tanda setuju. Lebih dari apapun, ia tidak ingin saudara kembarnya itu mati. Sejujurnya, setelah Elliot dan Conan meninggal, ia akhirnya menyadari betapa ia menyepelekan hidup. Claire dan Chloe telah meninggal beberapa kali di masa lalu, tetapi Celeste mampu memanggil mereka kembali karena mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran. Sekarang setelah ia melihat seperti apa kematian yang sesungguhnya, Claire akhirnya mengerti betapa berharganya hidup itu. Satu-satunya hal yang ia harapkan saat ini adalah William akan menjaga adiknya dengan baik. Itulah harapan tulusnya untuk saudara kembarnya, yang akhirnya keinginannya dikabulkan oleh orang yang paling ia sayangi. "Aku sudah menunggu saat ini, namun, momen ini direnggut dariku." Putri Sidoni berkata dengan cemberut sambil mencubit pipi William. "Mengapa kau tidak melindungi pengalaman pertamamu dari peri itu? Aku tidak peduli jika dia adalah tuanmu, aku sudah memutuskan untuk melakukannya pada malam pertamamu." William tidak dapat menatap langsung ke wajah putri cantik itu karena dia merasa sangat bersalah. Sejujurnya, dia telah setuju untuk bercinta dengan Ashe dan Putri Sidoni pada ulang tahunnya yang ke-18 agar bisa kehilangan V-card-nya di kehidupan nyata. Sayangnya, si burung awal mendapat cacing awal, dan Selin berhasil menggigit Will kecil, sebelum yang lain melakukannya. "Tenanglah, Sidoni," Ashe mencoba menenangkan putri yang cemberut itu sambil menarik telinga William dengan lembut. "Aku yakin William tidak berencana untuk mengingkari janjinya dengan kita, kan, Will?" "Tentu saja," jawab William dengan cepat. "Sumpah, aku tidak menyangka kalau Master akan bercinta denganku. Dia bilang kita hanya akan berlatih, dan sebelum aku menyadarinya, kau bisa saja menolaknya." Putri Sidoni mencubit kedua pipi William sebelum mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. "Akui saja, kau juga menginginkannya,
kan? Ya, William mengakui. Remaja berambut merah itu tidak ingin berbohong di depan kedua gadis yang mencintainya, dan mengakui bahwa dia juga menginginkannya. Celine adalah cinta pertamanya di dunia Hestia. Dia pasti berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak bermimpi melakukan ini dan itu dengannya. Aku seharusnya curiga saat dia muncul di sini. Putri Sidoni memukul dada William pelan dengan tangannya terlebih dahulu. Kucing pencuri itu, aku tidak akan memaafkannya. William mendesah sambil meletakkan tangannya di belakang kepala Putri Sidoni dan menariknya mendekat. Maafkan aku, kata William sambil mencium keningnya. Aku tahu seharusnya aku menolak, tetapi aku tetap melakukannya dengannya. Bagaimana aku bisa menebusnya? Petik 2. Bercintalah denganku dengan segala yang kau miliki. Baiklah. Petik 2. Bagaimana denganku? Tanya Ashe sambil menepuk kepala William pelan. Apa aku tidak termasuk dalam hal ini? Tentu saja, kau juga termasuk, jawab William sambil menarik Ashe mendekat dan mencium bibirnya. Malam ini, aku akan menebus semua kesalahan yang telah kulakukan pada kalian berdua. Kau tidak akan tidur malam ini, sayang. Celine mungkin telah mengambil yang pertama di dunia nyata, tetapi aku adalah yang pertama di dunia mimpimu, benar. Butiran keringat terbentuk di dahi William saat dia menoleh ke arah kekasihnya yang cantik jelita yang memiliki raut wajah yang lembut. Sebenarnya, pertama kali aku bersama Wendy adalah dalam mimpiku, William tergagap. Kami bahkan melakukannya 30 ronde. Setelah beberapa menit mencoba menenangkan kedua kekasihnya, desahan Putri Sidoni dan Ashe bergema di dalam dinding kamar tidur William. Kedua wanita itu berpegangan erat pada William, saat ia mencium dan mengisap puncak-puncak mereka yang bangga yang telah mereka tawarkan kepadanya. Tangannya sibuk meremas kelinci giok yang lembut dan lembut yang tidak dilayani oleh bibirnya, membuat kedua wanita cantik itu berpegangan lebih erat padanya. Remaja berambut merah itu mencubit, mengusap, menjentikkan, dan memainkan ujung-ujung mereka yang keras membuat kedua wanita itu mendesah. Saat ini ia menggunakan kelas pekerjaan incubusnya dan menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kepekaan mereka. Karena itu, mereka merasakan setiap ciuman, setiap belayan, dan setiap gigitan main-main dalam keadaan yang meningkat, yang biasanya tidak mungkin terjadi. William membiarkan kedua wanita itu mengatur napas, untuk sesaat-saat tangannya menyusuri dari payudara mereka, turun ke perut mereka, sampai ke perut bagian bawah mereka. Ashe dan Putri Sidoni sama-sama perawan, jadi William memastikan untuk mempersiapkan mereka dengan baik untuk penyatuan mereka. Beberapa menit berlalu saat kedua wanita itu menggigil bersama setelah mencapai klimaks. Napas mereka bersama William terengah-engah, terutama si half-elf yang berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dorongannya. Tak lama kemudian, Putri Sidoni, yang disebut-sebut sebagai wanita tercantik di dunia, berbaring dengan posisi merangkak di tempat tidur. Ia mengangkat pinggulnya sambil menunggu William menerjang ke dalam dirinya, dan menjadikannya wanitanya. Keinginannya terwujud tak lama kemudian saat William menurunkan pinggulnya dan mendorongnya melewati masa perawannya. Sebuah desahan keluar dari bibir putri cantik itu saat kekuatan keilahiannya aktif pada saat yang sama saat kesuciannya diambil darinya. Alih-alih rasa sakit, ia hanya merasakan kenikmatan. Kenikmatan sejati dari pria yang telah dipilihnya sebagai pasangannya. Sepasang tanduk tumbuh dari kepalanya, sepasang sayap hitam terbentang di belakang punggungnya, dan ekor dengan ujung seperti sekop di ujungnya menjulur dari punggungnya. Akhirnya, Putri Sidoni terisak, bukan karena kesakitan, tetapi karena bahagia setelah William menjadikannya wanitanya. Aku sudah lama menunggu ini. William merasakan api membara di dadanya saat nafsu Putri Sidoni mengalir melalui tubuh mereka yang menyatu. Tak lama kemudian, suara kulit saling beradu bergema di ruangan itu saat William mencoba melawan perasaan ingin menaklukkan yang hampir tak tertahankan yang menguasai indranya. Putri Sidoni sangat cantik, dan sekarang setelah kekuatannya bangkit, kecantikannya menjadi lebih mendalam. Hal itu memenuhi William dengan urgensi untuk mengisinya dengan benihnya, untuk menandai rahimnya sebagai miliknya. Ashe juga terpengaruh oleh keilahian Putri Sidoni dan bergerak ke arah William untuk menawarkan payudaranya kepadanya saat ia terus bercinta dengan putri cantik itu, yang kekuatannya perlahan-lahan menyebar ke seluruh ruangan. Tak lama kemudian, Putri Sidoni merasakan sesuatu yang panas melesat di dalam dirinya. Tubuhnya bergetar tak sadar saat kekuatan hidup William mengaliri indranya. Untuk sesaat, ia kehilangan kesadaran, menikmati sisa-sisa cahaya dari pengalaman pertamanya.
Giliranku selanjutnya, kata Ashe lembut, namun, suaranya mengandung desakan yang tak dapat disangkal. Ia mendorong William, membuat half-elf itu jatuh di tempat tidur, menatapnya. Putri Sidoni merasakan kesepian saat William menarik diri darinya. Indra sucubusnya menginginkan lebih, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa ia bukan satu-satunya yang mencintai Will, jadi ia memutuskan untuk bersabar sambil menunggu gilirannya lagi. Tubuh Ashe yang indah, yang telah dipegang William beberapa kali di masa lalu, sama mulusnya dan semenarik yang ia ingat. Mungkin karena pengaruh keilahian Putri Sidoni, Ashe mengambil inisiatif untuk memegang kejantanan William dan membimbingnya ke pintu masuknya yang sangat ingin memilikinya. Dengan satu gerakan cepat, Ashe menggerakkan pinggulnya ke bawah, merasakan sakit dan kenikmatan setelah perbuatan itu dilakukan. Warna kemurniannya mewarnai kain putih dengan warna merah saat pinggulnya bergerak naik turun untuk memuaskan hasrat yang telah menguasai tubuhnya. Ashe memang pemberani, tetapi dia tidak pernah seberani itu. Perubahan mendadak dalam karakternya, karena keilahian Putri Sidoni, sangat kontras sehingga William sangat terangsang oleh perilakunya saat ini. Half-elf itu tidak menjadi pasif lama-lama saat dia mengangkat pinggulnya untuk mengikuti irama Ashe, memungkinkannya mencapai kedalaman kewanitaannya, dan membuatnya geli di sekujur tubuhnya. Tangannya terulur untuk membelai payudaranya saat dia bergerak dengan lebih intens. Dia bisa merasakan bahwa William akan mencapai batasnya, jadi dia menurunkan pinggulnya, dan menggoyangkan pinggangnya dengan gerakan memutar yang membuat William mengerang, melepaskan esensinya jauh di dalam dirinya. William merasakan kenikmatan yang tulus saat Ashe menggerakkan pinggulnya untuk mendorongnya melepaskan benihnya di pintu masuk rahimnya. Seolah-olah dia memohon padanya untuk menghamilinya, dan itu membuat klimaksnya begitu kuat, sehingga dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar berhasil membuatnya mengandung anaknya. Sayang, kuharap kau tidak mengira ini akan berakhir setelah 2 ronde. Morgana, yang tiba-tiba muncul setelah Putri Sidoni kehilangan kesadarannya karena kenikmatan, berkata sambil tersenyum. Sidoni hanya beristirahat, dia akan bangun setelah kau selesai membuatku merasa senang. Sucubus bernafsu yang memiliki wajah yang sama persis dengan Putri Sidoni mencium Will kecil sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya untuk membersihkannya. Benar, Will, kata Ashe penuh kasih sayang sambil meletakkan tangan kanannya di atas perutnya. Malam masih muda, kau sudah 30 ronde dengan Wendy, kan? Aku juga ingin mengalaminya. William mendesah saat Morgana mengulurkan tangan untuk menepuk kepala Morgana dengan lembut, yang saat itu tengah menyegarkan Little Will agar bisa bertarung selama 30 ronde lagi. Tangannya yang lain kemudian memegang lengan Ashe saat ia menariknya mendekat untuk memberinya ciuman penuh kasih. Baiklah, kata William setelah ciumannya dengan Ashe berakhir. Kuharap kalian siap, kalian bertiga tidak akan bisa tidur malam ini. Sayang, itu perintahku, jawab Morgana setelah memberi Little Will satu ciuman terakhir. Kau tidak perlu bergerak, yang perlu kau lakukan adalah terus melakukannya untukku. Will, aku mencintaimu, kata Ashe sambil menundukkan kepalanya untuk memulai ciuman di bibir William. Malam itu, mereka berempat tidak berhenti sampai fajar menyingsing. Baru ketika matahari mulai terbit dari timur, mereka tertidur, sambil berpelukan penuh kasih, bab 1095 dipaksa merangkul kegelapan, agar orang lain dapat melihat cahaya. William tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang wanita cantik berambut hitam berbaring di sampingnya. Wajahnya tampak damai saat dia tidur nyenyak tanpa peduli dengan dunia. Half-elf itu mengerutkan kening saat dia menopang dirinya di tempat tidur. Dia tidak berniat untuk tidur, tetapi karena suatu alasan, dia tertidur di samping Chloe. Setelah Chloe menyelesaikan transformasinya menjadi sucubus, William mengawasinya untuk memastikan bahwa dia akan mampu mengatasi kemungkinan efek samping yang mungkin timbul dalam beberapa jam pertama kehidupan barunya. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Mungkin perasaan lega itulah yang mendorongnya untuk mengendurkan kewaspadaannya dan tertidur di sampingnya. Saat-saat seperti ini, aku berharap aku bisa terus bermimpi, pikir William sambil melihat keluar jendela kamarnya. Meskipun langit di sebelah timur mulai cerah, matahari masih belum terbit. Dia telah memimpikannya malam pertamanya bersama istri-istrinya, Ashe, Putri Sidoni, dan Morgana. Kenangan itu sangat berarti di hatinya karena terjadi pada malam ulang tahunnya yang ke-18. William memejamkan mata sebentar untuk menikmati kenangan ini sebelum berjalan menuju tempat tidur. Dia menutupi tubuh telanjang Chloe yang cantik dengan selimut.
Meskipun kebanyakan pria akan kehilangan kendali atas pemandangan seperti itu, remaja berambut hitam itu sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Half-elf itu tidak menutupinya malam sebelumnya karena dia memperhatikan dengan saksama setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Selain itu, Chloe sekarang adalah makhluk malam, ketahanannya terhadap dingin lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan manusia. William tidak khawatir Chloe akan sakit dan masuk angin. Setelah memeriksa kondisinya untuk terakhir kalinya, William terbang keluar jendela. Dia terbang semakin tinggi, dan semakin tinggi, hingga dia berada beberapa mil dari tanah. Sambil menyilangkan lengan di dada, dia menatap ke arah utara tempat dia telah kehilangan banyak hal penting baginya. William tidak menginginkan apapun selain menggiling daging dan tulang ahriman hingga tidak ada yang tersisa darinya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah usaha yang mustahil. Setidaknya, pada saat ini, saat itulah William melihat bintik hitam di atas cakrawala yang terbang ke arahnya. Remaja berambut hitam itu mengangkat sebelah alisnya karena dia mengenali identitas makhluk yang telah mengunci lokasinya. William tidak bergerak, dan hanya menunggu tamu tak terduga itu tiba. Meskipun dia tidak tahu mengapa naga hitam mencarinya, dia tahu bahwa saat ini dia sedang dalam posisi sulit karena perubahan yang terjadi di utara. Sudah lama, William, kata Joas saat dia berhenti beberapa meter dari half-elf yang memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Benarkah? Tanya William. Apakah kau bosan menonton dari jarak yang aman? Ya, jawab Joas. Naga hitam itu bahkan tidak berkedip dan mengakui bahwa ia telah mengamati kejadian-kejadian yang terjadi di depannya. Itulah sebabnya, aku datang untuk menemuimu. Aku tidak ingin menjadi penonton lagi. William menatap ayah Vesta. Ia tidak menemukan kesalahan dalam keputusan Joas untuk menjadi pengamat karena ia tidak berutang apapun kepada half-elf itu. Mereka bukanlah sekutu, atau kolaborator. Mereka berdua hanya melakukan apa yang menguntungkan mereka. Itulah sejauh mana hubungan mereka. Apa yang kau inginkan? Tanya William. Aliansi, jawab Joas. William mengangguk. Beritahu aku secara spesifik tentang aliansi ini. Aku akan memutuskan setelah kau memberiku rincian yang jelas tentang bagaimana kau berencana untuk bekerja sama denganku. Joas tetap tenang saat ia mengamati remaja berambut hitam yang penampilannya telah berubah total. Jika dulu dia masih bisa mengukur kekuatan tempur William, sekarang dia tidak bisa. Meskipun dia merasa bahwa half-elf itu masih lebih lemah darinya, naga hitam tidak berani mengambil risiko dan menyinggungnya. Benteng Selatan tidak hanya dibangun untuk menjauhkan pasukan benua tengah dan benua bulan perak, jelas Joas. Itu juga dibuat dengan maksud untuk melancarkan serangan terhadap ibu kota iblis, dan memastikan bahwa ada benteng yang stabil yang dapat menghalangi sebagian besar pasukan. Bisakah itu menghalangi Dewa Sudo? William bertanya dengan sarkasme. Mungkin, jawab Joas sambil tersenyum. Belum ada kesempatan untuk mengaktifkan pertahanan benteng, tetapi aku yakin itu dapat menghalangi Tarasque bahkan jika itu menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Oh, minat William terusik oleh kata-kata percaya diri Joas. Tarasque adalah demigod terkuat di dunia. Itu dapat dianggap sebagai Dewa Sudo karena tidak ada demigod yang dapat mengalahkannya dalam pertempuran, bahkan jika mereka semua bekerja sama melawannya. Itu adalah pelindung utama dunia Hestia, yang memungkinkannya pergi kemanapun yang diinginkannya, selama yang diinginkannya. Tidak ada demigod yang takut padanya, karena itu tidak secara aktif mencari mereka. Singkatnya, Tarasque adalah seorang pasifis. Bahkan manusia fana di dunia akan datang untuk mencarinya untuk memintanya berbagi pengetahuannya yang luas dengan mereka. Karena tidak ada kesempatan untuk mengaktifkan pertahanan benteng, bagaimana kau tahu bahwa Tarasque tidak dapat menerobosnya? William tidak terlalu yakin dengan penjelasan Joas, tetapi karena betapa percaya diri naga hitam itu, dia tetap memberinya keuntungan dari keraguan. Itu karena aku menanyakannya secara pribadi, jawab Joas. Setelah bertanya kepada Tarasque apakah ia dapat menembus pertahanan benteng dalam waktu 1 hari, ia menjawab tidak. Baiklah, anggap saja benteng itu tidak bisa ditembus selama sehari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Tarasque untuk meluluhlantakkan bentengmu? 2 bulan. Tarasque tahu bahwa benteng itu berdiri di salah satu garis leyland di benua iblis. Hanya ketika garis leyland mengering, pertahanannya akan hancur. Bahkan yang terkuat di antara kita tahu bahwa menguras garis leyland sepenuhnya adalah tugas yang berat. 2 bulan, gumam William sebelum menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Cepat atau lambat,
pasukan kegelapan akan menerobos pertahanan bentengmu. Joas menganggukkan kepalanya untuk mengakui kata-kata William. Aku tahu itu tidak akan cukup untuk menghentikan laju mereka. Tujuannya hanya untuk mengulur waktu. Petik 2. Lalu, apa yang akan kau lakukan dalam 2 bulan itu? Menunggumu menjadi lebih kuat. Aku hanya akan menggunakan kekuatan penuh pasukanku setelah aku yakin bahwa ada peluang untuk menang. William mengejek naga hitam yang mengandalkannya untuk membalikkan keadaan. Meski begitu, dia tidak membenci rencana itu. Yang paling dia butuhkan adalah waktu. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena itu akan menghapus semua ingatan yang tersisa tentang Bele dari kepalanya. Dia punya firasat bahwa begitu dia kehilangan kekuatan itu, dia tidak akan pernah sama lagi. Katakan padaku, William von Ainsworth, berapa banyak waktu yang kau butuhkan? Joas bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat ini, dia mengandalkan kekuatan satu ramalan untuk mengalahkan ramalan lainnya. Meskipun kedengarannya konyol, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk membalas dendam terhadap Luciel, keturunan jahatnya, Felix, serta klan Gremory, yang semuanya berperan dalam kematian istrinya. Aku tidak tahu, jawab William. Yang ku tahu adalah bahwa sebelum aku melawan Felix, aku harus membangkitkan kekuatan penuhku. Selain itu, aku akan membutuhkan pasukan untuk melawannya. Kau bisa menggunakan pasukanku, Joas menawarkan diri. William menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Akademi Hestia juga akan membantu kita. Bukan hanya mereka, tapi aku yakin kerajaan dan kekaisaran manusia tidak akan tinggal diam dan membiarkan tanah mereka ditaklukkan oleh ras iblis. Jika kita menyatukan kekuatan kita bersama, kita bisa memukul mundur mereka. Mungkin, William tidak menyangkal atau membenarkan perkataan Joas. Dia tidak tahu seberapa kuat pasukan masing-masing kerajaan, tetapi dia yakin bahwa bersama-sama, mereka masih menjadi ancaman bagi perluasan pasukan iblis. Lakukan apa yang harus kau lakukan, kata William sambil melirik matahari terbit di timur. Aku akan kembali ke benua tengah 2 hari dari sekarang. Bolehkah aku tahu kemana tepatnya di benua tengah kau akan pergi? Aku tahu kau tidak berencana untuk kembali ke Akademi Hestia. Aku akan pergi ke Menara Babilonia. Aku perlu berbicara dengan seseorang di sana. Joas mengangguk mengerti. William, aku akan menitipkan putriku padamu, kata Joas. Kuharap kau tidak keberatan. Tentu, aku akan menjaganya agar kau bisa mengawasi gerakanku. Aku juga berharap kau tidak keberatan jika aku menuruti kemauannya saat aku bosan. Aku tidak keberatan. Aku yakin putriku juga tidak keberatan. William mendengus sebelum terbang kembali ke kediaman klan pasir. Matahari akhirnya terbit di timur, menyebarkan cahayanya ke dunia. Meski begitu, remaja berambut hitam itu tahu bahwa cahaya akan segera menghilang dari muka dunia. Era kegelapan baru telah tiba di dunia, dan tidak ada cahaya yang akan mampu menembus tabir kegelapan yang akan segera turun ke tanah. Joas memperhatikan punggung William yang menjauh dengan tatapan serius. Naga hitam itu tahu betul bahwa jika ada di antara mereka yang memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, itu akan dimulai dengan half-elf yang dipaksa untuk memeluk kegelapan, sehingga yang lain dapat melihat cahaya bab 1096 wanita paling suci di dunia. Kau mengerti, Vesta? Tanya Joas. Aku akan sibuk melakukan banyak hal penting, dan aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Akan lebih aman bagimu untuk tinggal bersama William. Lebih aman? Tanya Vesta balik. Kurasa bersamanya tidaklah lebih aman. Ayah, biarkan aku tetap di sampingmu. Aku bisa membantumu dengan apapun. Tidak, kau hanya akan menjadi penghalang. Joas menatap putrinya dengan dingin. Aku tidak punya waktu untuk menjagamu. Sekarang adalah waktu yang sangat penting dan aku tidak punya waktu luang untuk memastikan kau berperilaku baik. William tidak berniat melawan Felix saat ini, jadi bersamanya adalah pilihan yang lebih aman. Vesta merasakan jantungnya bergetar di dalam dadanya karena ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya menatapnya dengan dingin. Seolah-olah dia sedang menatap orang yang sama sekali asing, dan bukan putrinya sendiri yang telah dia cintai dan besarkan selama 19 tahun terakhir. Aku, mengerti, jawab Vesta sambil menundukkan kepalanya. Aku akan melakukan apa yang ayah katakan. Bagus. Joas mendekat dan memeluk putrinya erat-erat yang hanya berlangsung sesaat sebelum menariknya kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia memunggungi putrinya dan berjalan pergi. Vesta hanya bisa menatap punggung ayahnya hingga menghilang dari pandangannya.
Ia tidak berani memanggilnya karena ia tahu bahwa ia hanya akan kecewa. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menundukkan kepalanya dan menggigit bibir bawahnya. Dasar pembohong, gumam Vesta pelan saat setetes air mata jatuh dari matanya. Dengan keadaan alam iblis saat ini, sulit untuk mengatakan siapa kawan atau lawan. Ia tahu bahwa ayahnya benar-benar ingin melindunginya, jadi ia memutuskan untuk membiarkannya tinggal bersama William. Dengan begitu, Joas akan dapat lebih fokus pada hal-hal yang perlu ia lakukan tanpa mengkhawatirkan keselamatannya. Tanda pisah tanda hubung. Jaga dia untukku, kata Joas sambil berjalan melewati William dalam perjalanan keluar dari kediaman utama klan pasir. Baiklah, jawab William. Dia akan menjadi makanan daruratku saat aku kehabisan makanan. Joas tidak repot-repot membalas kata-kata William saat dia terbang menuju langit. Naga hitam itu menuju ke selatan tempat bentengnya menunggunya. 2 bulan, gumam William sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Itu masih jauh dari cukup. Half-elf itu menggelengkan kepalanya sebelum kembali ke kamarnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Putri Ayla dan Shannon yang sedang menuju ruang makan. Apakah Anda tidak akan makan, Lord William? Tanya Shannon. Saya tidak lapar, jawab William. Putri Ayla tidak berkata apa-apa dan hanya berdiri di samping dengan kepala tertunduk. Ia tidak dapat menatap William, terutama karena malam ini adalah malam di mana William akan mengunjunginya di kamarnya. Ini adalah kedua kalinya mereka menghabiskan waktu bersama, dan sang putri malaikat tidak bisa tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan remaja berambut hitam itu padanya. Tiba-tiba, Putri Ayla merasakan sebuah jari menekan dagunya ke atas, mengangkat kepalanya sehingga dia akan melihat remaja berambut hitam itu, yang mata emasnya membuat jantungnya berdebar kencang. Apakah aku begitu menakutkan sehingga kamu bahkan tidak mau melihatku? William bertanya sambil menatap mata ungu jernih Ayla, yang menunjukkan emosinya yang sebenarnya. Tidak, jawab Putri Ayla. Aku hanya gugup. Dan kenapa kamu gugup? Karena malam ini. Batuk ringan menghentikan Putri Ayla untuk melanjutkan kata-katanya. Shannon segera bergerak untuk memegang tubuhnya dan membuatnya menjauh dari half-elf yang membuatnya merasa sangat gugup. Lord William, tolong jangan ganggu Ayla, kata Shannon sambil memeluk sang putri malaikat dari belakang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia sangat takut padamu sekarang? Benarkah? Tanya William balik. Tidak, bukan itu, Putri Ayla tergagap. Aku hanya tidak tahu harus mengenakan apa malam ini. Ya, itu saja. William mengangguk sebelum berjalan melewati kedua gadis itu tanpa berkata apa-apa lagi. Putri Ayla dan Shannon memperhatikannya pergi dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Salah satu dari mereka ingin mengulurkan tangan kepadanya dan membantu menyembuhkan kesedihannya, sementara yang lain ingin menemukan cara agar dia bisa berguna baginya. Saat ini, William seperti gunung es. Yang bisa mereka lihat hanyalah puncaknya, sementara sisanya tersembunyi di bawah permukaan yang membeku. Kedua wanita itu tahu bahwa William masih berduka atas kehilangannya. Meski begitu, sebagian dari diri mereka ingin menjadi bagian dari dunia yang dingin itu untuk membantu mencairkan sebagian es yang menutupi hatinya yang sedingin obsidian. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam kamar Celeste, ya, dia tidak berencana untuk kembali ke akademi, kepala sekolah, kata Celeste sambil menatap proyeksi Biron. Semua profesor di Akademi Hestia membawa artefak komunikasi yang memungkinkan mereka berbicara langsung dengan Biron jika terjadi keadaan darurat. Begitukah? Tanya Biron. Sayang sekali, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Profesor, kapan Anda akan kembali ke Akademi Hestia? Sekarang setelah pewaris kegelapan, serta pangeran kegelapan telah tiba, saatnya untuk mengumpulkan anggota Ordo Suci Cahaya. Paus menghubungi saya sebelumnya dan mengatakan bahwa dia telah mengirim pemberitahuan kepada semua kebajikan untuk berkumpul di Istana Cahaya. Dia berharap Anda akan pergi ke sana juga. Celeste menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa pergi, Profesor. Saya terikat dengan William sekarang, dan tanpa perintahnya, aku tidak bisa meninggalkannya. Tidak bisakah kau meyakinkannya untuk membiarkanmu pergi? Aku sudah mencoba, tetapi dia bilang dia membutuhkan aku di sisinya. Sebenarnya, Celeste berbohong. William telah memberitahunya bahwa dia dapat kembali ke Akademi Hestia kapan saja dia mau. Dialah yang tidak ingin meninggalkan remaja berambut hitam itu karena alasan yang hanya diketahui olehnya. Lakukan yang terbaik.
Biron mencubit pangkal hidungnya sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke peri cantik itu, yang saat ini berada di samping pangeran kegelapan yang dinubuatkan. Langsung menuju istana cahaya saat kau mendapat kesempatan. Dimengerti, kepala sekolah, jawab Celeste. Sambungan itu berakhir semenit kemudian setelah Biron memberitahu Celeste tentang pergerakan pasukan mereka saat ini. Biron telah memberitahu semua kerajaan dan kekaisaran di benua tengah tentang perkembangan terkini di alam iblis. Meskipun dia tidak mengatakan apapun lebih dari itu, dia mengerti bahwa berita ini pasti akan menyebabkan efek berantai, dan menghancurkan kedamaian yang dinikmati semua orang selama 2 dekade terakhir. Apa kau yakin tentang ini, Celeste? Claire bertanya saat dia mendarat di bahu Celeste. Kau bahkan berbohong tentang situasimu saat ini kepada kepala sekolah. Apa kau khawatir tentang Chloe? Celeste mengangguk. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak khawatir tentangnya? Tapi, itu hanya setengah alasannya. Alasan lainnya adalah William, ya. Celeste mendesah sambil menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Setelah menyesap beberapa teguk, dia mengembalikan cangkir itu ke atas meja dan mendesah untuk kedua kalinya. Aku ingin bersamanya sekarang karena aku takut jika aku mengalihkan pandanganku darinya selama beberapa detik, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang gegabah. Aku tidak akan bisa tidur di malam hari karena tahu bahwa kelalaianku menyebabkan dia mengambil jalan yang salah. Celeste, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk itu? Dia telah memilih untuk menjadi pangeran kegelapan. Cepat atau lambat, dia akan berdiri di sisi yang berlawanan dengan Ordo Suci Cahaya. Selain itu, aku yakin Chloe akan baik-baik saja. Meskipun William terlihat seperti itu sekarang, dia tidak akan membiarkan adikku terluka. Celeste juga sependapat dengan Claire. Ia telah melihat bagaimana William peduli dengan orang-orang di sekitarnya, jadi ia pasti akan menjaga Chloe dan tidak membiarkannya membahayakan dirinya sendiri. Celeste, kurasa kau melupakan sesuatu yang penting, kata Claire dengan ekspresi serius di wajahnya. Berada di dekat William adalah hal paling berbahaya yang dapat kau lakukan saat ini. Ia tidak hanya mengendalikanmu melalui tanda di tubuhmu, kebajikanmu juga dalam bahaya. Celeste terkekeh saat William menutup matanya dengan tangan. Ya, kebajikanku, gadis yang selalu murni, komentar Celeste dengan nada sarkasme. Yang tak ternoda, yang suci, dan gelar-gelar lain yang serupa. Sepanjang hidupku, aku telah melihat tatapan para lelaki yang mendambakan kesucianku ini. Mereka semua ingin aku menjadi penaklukan terbesar mereka. Mereka ingin tahu bagaimana rasanya menjadikan aku wanita mereka, dan merampas kebajikanku dariku. Aku telah mengetahui hal ini sepanjang hidupku, namun, aku tidak membencinya. Bahkan, aku sudah lama ingin tahu apa yang akan terjadi begitu kesucianku ternoda. Apakah aku akan kehilangan kekuatanku? Apakah aku akan menjadi wanita biasa? Aku tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Semua kebajikan sebelumku tetap suci sepanjang hidup mereka. Mereka semua menjalani kehidupan yang menyedihkan dan pahit, hanya karena kebajikan ini diberikan kepada mereka saat mereka dilahirkan. Kali ini, giliran Claire yang mendesah sambil menatap wajah peri yang cantik itu. Namun, wanita yang paling suci dan paling dicari di dunia, diabaikan oleh pria yang dinubuatkan akan menjadi pangerannya, kata Claire, menirukan sarkasme dalam suara Celeste. Celeste, kurasa kau sedang bermain api. William sangat tidak stabil saat ini. Satu gerakan yang salah, dan dia akan memakanmu, meminum darahmu, dan membuatmu tidak bisa hidup tanpanya. Petik 2. Kalau saja dia mau melakukan itu, Claire, jawab Celeste, tapi dia tidak akan melakukannya. Bahkan jika aku menawarkan diriku kepadanya di atas piring perak, dia bahkan tidak akan repot-repot menyentuhku. Chloe memiliki peluang lebih tinggi untuk berakhir di ranjang yang sama dengannya daripada aku. Itu karena kalian berdua tidak saling mencintai. Ya, kami tidak saling mencintai, dan itulah alasannya mengapa aku akan lebih aman bersamanya daripada di tempat lain di dunia ini. Claire mengerutkan kening, tetapi dia tidak lagi mencoba membujuk Celeste untuk berubah pikiran. Jika berada di tempat yang paling berbahaya memungkinkannya untuk aman maka dia akan menemani tuannya bahkan jika itu berarti berada di pusat badai. Jangan menyesali keputusanmu nanti, oke? Kata Claire sambil membelai wajah cantik Celeste dengan lembut. Aku akan mengingatnya, jawab Celeste. Terima kasih, Claire. Sama-sama, peri berambut hijau itu tersenyum sedih sebelum menutup matanya. Aku sudah kehilangan Chloe,
aku tidak ingin kehilanganmu juga. Bab 1097 menangis dalam pelukan si cantik. Putri Ayla berendam dalam bak mandi wangi yang dipenuhi kelopak bunga. Ini adalah kedua kalinya dia melakukan ini, dan kedua kali itu sebagai persiapan untuk bertemu William di malam hari. Pertama kali William menemaninya, dia tertidur, dan tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Meski begitu, dia tahu bahwa William tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Saat itu, dia merasa lega sekaligus kecewa dengan hasil malam pertama mereka bersama. Lega karena tidak terjadi apa-apa saat dia tidur. Kecewa karena sebagian dirinya merindukan pelukan hangat William. Dalam mimpinya, selalu seperti itu. William yang berambut perak akan bercinta dengannya, dan memeluknya seolah-olah dia adalah hal yang paling berharga di dunia. Perasaan cinta, dan keintiman, yang telah melintasi ruang dan waktu telah mencapai hatinya. Putri malaikat itu akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak merindukan sentuhan William. Sama seperti yang memeluknya, setiap kali dia menutup matanya untuk tidur. Mungkin karena keinginannya untuk bertemu dengan William yang berambut perak, atau mungkin karena kecemasannya sepanjang hari, Putri Ayla tertidur karena betapa nyamannya air mandi itu. 1 jam kemudian, kabut gelap muncul di samping bak mandi, dan berubah menjadi remaja berambut hitam yang telah meminta untuk bertemu dengannya malam ini. William memandangi kecantikan bak bidadari yang tertidur dengan damai di dalam bak mandi. Wajahnya bersandar di punggung tangannya, saat dia memimpikannya Einherjar yang pemberani dalam. Ingatannya, half-elf itu mengangkat alis saat dia menggunakan kemampuannya untuk melihat ke dalam mimpinya. Sesaat kemudian, remaja berambut hitam itu mengangkat tangannya, mengangkat tubuh Putri Ayla dengan sihirnya sehingga melayang di atas bak mandi. Dia kemudian memanggil handuk mandi dan menutupi tubuhnya dengan erat. Menggunakan sedikit sihir angin dan api, William mengeringkan tubuhnya saat dia membawanya ke tempat tidur. Putri Ayla berada di tengah-tengah mimpinya yang penuh gairah ketika pikirannya menangkap fakta bahwa ada sesuatu yang menyentuh wajahnya. Awalnya, ia mencoba menepisnya dengan tangannya, tetapi tidak ada perubahan. Sebaliknya, sentuhan itu malah semakin kuat, dan tidak lagi terfokus pada wajahnya, melainkan tubuhnya. Merasa khawatir, Putri Ayla membuka matanya, hanya untuk mendapati dirinya berbaring di tempat tidurnya, menatap seorang pemuda tampan namun tampak dingin yang sedang memegang handuk mandi di tangannya. "Apakah kau akhirnya bangun?" tanya William sambil menyeka dada Putri Ayla dengan handuk di tangannya. "Kau seharusnya tidak tidur di bak mandi, tahu?" Apa?" Putri Ayla merasa seolah-olah otaknya telah kehilangan kemampuan untuk menyusun kata-kata yang koheren saat ini. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menatap William, yang masih mengeringkan tubuhnya dengan handuk seolah-olah itu bukan masalah besar. "Ada apa?" tanya William. Sudut bibirnya sedikit terangkat, dan ada sedikit kenakalan di matanya. "Oh, apakah kamu keberatan mengangkat kakimu sedikit? Aku perlu menyeka tempat itu. Masih basah." Karena dia masih linglung, dia dengan patuh mengangkat kaki kanannya dan membiarkan William menyeka pahanya. Baru setelah dia selesai, dia akhirnya sadar, yang membuat seluruh wajahnya menjadi merah padam. "Aku bisa menyeka diriku sendiri." Putri Ayla meraih handuk mandi di tangan William dan menggunakannya untuk menutupi tubuhnya. "Kamu tidak perlu melakukan ini, Lord William. Aku bukan anak kecil lagi." "Tentu saja aku tahu bahwa kamu bukan anak kecil lagi," jawab William. "Kau tumbuh di tempat yang tepat. Kalau saja kakak laki-laki Brianna, Conal, bisa melihatmu sekarang, dia pasti akan menyesal tidak bisa menikahimu." Pipi Putri Ayla memerah ketika dia ingat calon suaminya itu kembali ke pegunungan Kirintor. Kalau saja William tidak turun tangan saat itu, dia mungkin masih di sana sekarang, dan mungkin sudah menjadi ibu dari 2, mungkin 3, anak. Tubuh putri yang seperti malaikat itu tanpa sadar bergetar setelah memikirkan kemungkinan seperti itu. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak hari yang menentukan itu, dia masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya jika bukan karena campur tangan William yang tepat waktu. "Apakah kau menyesalinya?" tanya William sambil menatap ke bawah ke arah kecantikan bak bidadari di ranjang. "Apakah kau menyesal tidak menikah dengan Conal?" "Aku tidak menyesalinya," jawab Putri Ayla tegas. "Aku tidak ingin menikahinya sejak awal." "Lalu, siapa yang ingin kau nikahi?" Itu." Putri Ayla sudah cukup sadar untuk menahan diri agar tidak mengatakan, "Aku ingin menikahimu," di depan remaja berambut hitam yang membuat jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya.
Sebelum dia sempat memikirkan hal lain untuk dikatakan, William tiba-tiba berdiri dan berjalan meninggalkan tempat tidur. Dia kemudian menyilangkan lengannya dan memunggungi sang putri, yang memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Waktu bermain sudah berakhir, kata William. Tolong, pakai sesuatu, sehingga kita bisa membicarakan hal yang serius. Tentu saja, aku tidak keberatan jika kamu berencana untuk tetap mengenakan pakaian ulang tahunmu. Apapun itu tidak masalah bagiku. Butuh beberapa detik lagi bagi sang putri yang seperti malaikat untuk mencerna kata-kata yang baru saja diucapkan William. Ketika dia menyadari bahwa dia hampir telanjang bulat, dia segera mengambil gaun tidur dari cincin penyimpanannya dan memakainya dengan benar. Dia begitu terburu-buru hingga dia benar-benar lupa tentang pakaian dalamnya, tetapi dia tidak lagi mempedulikannya. Putri Ayla tahu bahwa jika William benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, tidak mungkin dia bisa menolak rayuannya. Aku sudah selesai, kata Putri Ayla setelah dia menenangkan detak jantungnya yang bergejolak di dalam dadanya. Apa yang ingin Anda bicarakan, Tuan William? William berbalik untuk melihat wanita cantik di depannya. Dia sekali lagi berjalan menuju tempat tidur dan duduk di atasnya. Tatapannya tertuju pada wajah Putri Ayla yang masih memerah saat dia memberitahunya mengapa dia meminta untuk bertemu dengannya. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk menghapus ingatan? Tanya William. Hapus ingatan. Putri Ayla tergagap. Ya, aku masih bisa menghapus ingatan, tetapi ada syaratnya. Syarat? Ya, orang yang ingatannya akan aku hapus harus setuju untuk dihapus ingatannya. Baru setelah itu aku bisa menghapus ingatannya. Aku tidak bisa lagi melakukannya secara sepihak seperti yang kulakukan kepadamu di masa lalu. Oh, William merasa kondisi ini cukup menarik. Saat itu, Ayla yang juga seorang Vanir, telah menghapus semua ingatannya tentang waktu bersama. Karena alasan ini, Half-Elf itu tidak dapat mengingatnya, bahkan setelah dia melihat mimpi yang dialami sang putri. Baginya, waktu yang dia habiskan bersama Ayla di masa lalu tidak ada lagi. Meskipun dia merasa kasihan dengan kehidupan sebelumnya, orang yang memilih untuk mengakhiri semuanya adalah Ayla dan bukan dia. Menurutku kondisi baru ini bagus, kata William setelah melihat sang putri yang menatapnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Persetujuan itu penting. Putri Ayla mengangguk. Aku setuju. William kemudian bergerak mendekati sang putri hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci dari satu sama lain. Ketika kamu menghapus ingatan seseorang, apakah kamu menyimpannya di suatu tempat atau apakah mereka terhapus sepenuhnya? Aku bisa melakukan keduanya, tetapi metode yang digunakan berbeda satu sama lain. Jelaskan padaku. Putri Ayla mengangguk. Ketika aku perlu menghapus ingatan seseorang, aku akan membutuhkan persetujuan mereka. Ketika persetujuan diberikan, aku hanya perlu menempelkan telapak tanganku di dahi mereka dan kenangan yang ingin mereka hapus akan langsung hilang tanpa jejak. Kenangan ini tidak dapat dipulihkan lagi. Metode kedua adalah mengambil kenangan mereka, dan menyimpannya dalam ingatanku sendiri. Agar ini terjadi, aku akan membutuhkan persetujuan orang tersebut, lalu aku harus. William bertanya karena seluruh wajah Putri Ayla telah berubah merah padam sekali lagi dan tidak dapat melanjutkan penjelasannya. Aku hanya bisa mengambil kenangan mereka dan menyimpannya dalam ingatanku sendiri jika aku mencium mereka. Hanya ciuman. Dengan wajahmu yang memerah, kupikir itu sesuatu yang lebih serius. Putri Ayla cemberut setelah melihat William mengolok-oloknya. Aku belum pernah mencium siapapun sebelumnya, kata Putri Ayla. Jadi ini pertama kalinya bagiku. Pemindahan memori cukup rumit. Bergantung pada berapa banyak memori yang ingin kau hapus, kita mungkin perlu melakukannya beberapa kali hingga semua jejaknya hilang sepenuhnya. Apakah ada hal khusus yang harus kulakukan agar kau dapat mengambil memori tertentu? Ya, kau perlu memikirkan memori tertentu itu. Akan lebih mudah jika memori yang ingin kau hapus adalah tentang seseorang. Yang perlu kau lakukan hanyalah memikirkan orang itu, dan aku akan melakukan sisanya. Begitu, William memejamkan matanya seolah sedang berjuang melawan pergumulan internal di dalam kepalanya. 5 menit kemudian, remaja berambut hitam itu menatap Putri Ayla dengan tatapan penuh tekad. Ayo kita lakukan, kata William. Ambil memoriku dan simpan di memorimu sendiri. Akan tiba saatnya aku akan memintamu untuk mengembalikannya padaku. Bisakah kau melakukannya? Aku bisa. Berjanjilah padaku. Putri Ayla meletakkan tangan kanannya di dadanya dan membuat janji tulus untuk mengembalikan kenangan William, jika dia menginginkannya kembali.
Ada satu hal lagi yang ingin aku tambahkan, kata William. Apapun yang terjadi, jangan ingatkan aku tentang kenangan yang telah kau ambil dariku. Bolehkah aku tahu kenapa? Putri Ayla bertanya karena penasaran. Jika kau melakukannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada kemungkinan aku akan mencoba membunuhmu karenanya. Serius, William mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Karena itu, Putri Ayla merasa bahwa ia akan memikul beban yang berat. Beban yang telah dipikul William sejak lama. Semenit kemudian, setelah memilah-milah perasaannya dan mempersiapkan diri untuk tugas yang akan dilakukannya, Putri Ayla menangkup wajah William. Ia masih tersipu karena alih-alih William yang menciumnya, ia akan menjadi orang yang menciumnya. Lagi pula, itu adalah ciuman pertamanya. Rintangan mentalnya terlalu tinggi. Meski begitu, melihat kesedihan di mata William, rasa ingin tahunya mengalahkannya. Ia ingin tahu memori macam apa yang sangat ingin dihapus oleh half-elf itu sehingga ia secara khusus meminta bantuannya. Saat bibir lembutnya menempel di bibir William, ia melihat kembang api menerangi langit yang gelap. Adegan dua remaja yang berciuman di ladang bunga muncul di kepalanya. Sementara putri malaikat itu tenggelam dalam perasaan cinta dan kehangatan yang terpancar dari memori William, dia tidak menyadari setetes air mata mengalir di sisi wajah William. Tak lama setelah itu, air mata William mengalir lagi saat ia kehilangan salah satu kenangan paling berharga di hatinya. Sayangnya, itu bukan yang pertama, maupun yang terakhir yang akan hilang darinya malam ini. Seolah telah merasakan sesuatu yang sangat manis dan lezat, Putri Ayla meraih bibir William dan merenggut kenangan indah itu darinya. Tak lama kemudian, hanya suara ciuman yang terdengar di kamar Putri Ayla. Ia telah tenggelam dalam sensasi yang menyertai kenangan William dan menempelkan tubuhnya ke tubuhnya, melupakan fakta bahwa ia terlalu malu untuk sekadar memandangnya beberapa menit yang lalu. Di sana, dalam pelukan si cantik bak bidadari, William menangis dalam diam. Ia menangisi kenangan yang telah hilang, dan cinta yang telah ia usahakan sekuat tenaga untuk lindungi. William tahu bahwa saat pagi tiba, ia tak akan lagi mengingat Belle. Ini adalah harga yang harus ia bayar, untuk benar-benar membangkitkan kekuatan kegelapan yang telah mengambil alih separuh jiwanya. Bab 1098. Setelah kau membuat keputusan, takkan ada jalan kembali. Putri Ayla telah kehilangan kendali atas akal sehatnya. Satu-satunya hal yang dapat ia pikirkan adalah mengambil semua ingatan William yang dimiliki oleh wanita cantik berambut hitam yang ingin dipercayakan oleh half-elf kepadanya. Setelah menyerap ingatan pertama William, wanita cantik bak bidadari itu bermandikan kehangatan, cinta, dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan dalam kehidupannya saat ini. Begitu manis, dan begitu memabukkan sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk menginginkan lebih. Dengan setiap ingatan yang diambilnya dari William, kecanduannya tumbuh. Dengan setiap ciuman, ia merasa dirinya jatuh cinta tak berdaya padanya. Seolah-olah ingatan William tentang Belle memengaruhi emosinya, membuatnya merasa bahwa perasaan cinta itu ditujukan kepadanya, bukan kepada istri cantik yang ditinggalkan William di bumi. Beberapa menit kemudian, William berbaring di tempat tidur, dengan Putri Ayla menjepitnya. Peran mereka telah terbalik, dan sang putri sekarang seperti pengantin pria yang berencana untuk bercinta dengan istri barunya pada bulan madu mereka. Half-elf itu tidak dapat menahan diri lagi karena ia telah pingsan saat itu. Hanya ciuman Putri Ayla yang terdengar di ruangan itu saat ia mengambil semua yang dianggap suci oleh remaja berambut hitam itu. Setengah jam kemudian, desahan penuh kenikmatan keluar dari bibir Putri Ayla saat ia menikmati sisa kehangatan yang diberikan William padanya. Baru setelah menunduk, ia menyadari betapa kuatnya ia selama ini, saat ia menyerap kenangan William. Half-elf itu hanya mengenakan kemeja hitam longgar tanpa lengan, dan celana panjang saat ia pergi ke kamar Putri Ayla. Sekarang, kemeja itu telah robek, memperlihatkan tubuh ramping dan kencang William yang membuat putri bidadari itu tersipu hingga ujung telinganya merah. Aku, gumam Putri Ayla saat ia melihat akibat dari pengejarannya yang penuh gairah terhadap perasaan manis yang telah menguasai indranya. Segera, tatapan si cantik bidadari itu mendarat pada permata obsidian hitam yang tertanam di dada William. Tangannya tanpa sadar bergerak ke arah permata itu dan membelai permukaannya. Dingin sekali, kata Putri Ayla lembut sambil menyentuh permata hitam yang diyakininya sebagai jantung William. Dingin sekali, sang putri tak kuasa menahan rasa terkejutnya atas rasa dingin yang dirasakannya. Seakan-akan ia sedang menyentuh balok es yang takkan pernah mencair. Entah mengapa,
Sang putri bak bidadari merasakan kesedihan yang membasahi sekujur tubuhnya. Kehangatan yang dirasakannya tadi langsung lenyap, dan tergantikan oleh rasa tak nyaman yang membuatnya menggigil. Jangan bilang, aku mengambil sisa kehangatan terakhir yang tersisa di hatinya. Mata Putri Ayla terbelalak kaget saat menyadari hal ini. Untuk sesaat, dia hampir mengembalikan ingatan yang telah diambilnya dari William. Satu-satunya alasan mengapa dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya adalah karena ingatan itu adalah sesuatu yang telah dipercayakan oleh Half-Elf kepadanya. Jika bukan karena itu maka dia tidak akan ragu untuk mengembalikan ingatan berharga yang telah diambilnya darinya. Sementara putri malaikat itu masih memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, mata William perlahan terbuka. Karena sang putri memperhatikannya dengan saksama, dia segera menyadari bahwa William telah terbangun. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Putri Ayla. "Lapar," jawab William sambil menatap wanita cantik di depannya. "Apa yang kulakukan di sini lagi, dan mengapa kau menjepitku?" Putri Ayla berkedip sekali lalu dua kali sebelum dia mengerti arti di balik pertanyaan William. Half-Elf itu tidak hanya kehilangan ingatannya tentang Belle, tetapi juga alasan mengapa dia bertemu dengannya pertama kali. Pikiran si cantik malaikat itu menjadi kosong untuk sesaat karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi saat ini kepada William. "Yah, tidak masalah," kata William sambil memegang lengan Putri Ayla. "Ayla, tubuhmu dipenuhi dengan sihir kehidupan. Bisakah kau berbagi sedikit denganku? Aku merasa sangat lapar sekarang. Jika aku tidak memuaskan rasa lapar ini, aku mungkin akan kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang gila." Putri Ayla menganggukkan kepalanya sambil menatap wajah William yang tidak lagi acuh tak acuh dan dingin. Bahkan, tidak ada yang berbeda dari salah satu ekspresi yang biasa dia miliki sebelum dia menjadi pangeran kegelapan. Seolah-olah, kutukan itu akhirnya pecah, dan dia mampu bertindak normal tanpa menahan diri. "Terima kasih," William tersenyum saat dia menarik sang putri mendekat padanya. Entah mengapa, Putri Ayla merasa bahwa dia tertarik pada senyumannya. Sesaat kemudian, dia merasakan bibir William menekan bibirnya sendiri. Beberapa detik kemudian, Half-Elf itu mundur sambil mengatupkan bibirnya. "Sangat lezat," kata William sambil membelai sisi wajah Putri Ayla. "Aku takut jika aku terus melakukan ini, aku mungkin akan memakanmu hingga hanya tulang-tulangmu yang tersisa." Putri Ayla hendak bertanya apakah William telah mengambil cukup kekuatan hidup darinya, ketika dunianya tiba-tiba berputar di sekelilingnya. "Hati-hati sekarang." William memegangi si cantik bak bidadari yang kini merasa lemah. "Jangan khawatir, aku hanya mengambil seperempat dari sihir kehidupanmu. Sihir itu akan pulih dengan sendirinya saat kau bangun besok." Ia kemudian membaringkan sang putri di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Setelah itu, ia mengecup keningnya sebelum beranjak dari tempat tidur. "Ayla, mari kita bicarakan tentang kita besok," kata William. "Saya akan memberikan jawaban yang Anda cari. Namun, sebelum saya memberikan jawaban saya, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" "Ya." Putri Ayla telah mengalirkan sihir kehidupannya ke seluruh tubuhnya untuk menghilangkan rasa tidak nyaman yang dirasakannya. "Apakah kau yakin ingin bersamaku dalam keadaanku saat ini?" William bertanya dengan nada menggoda. "Apakah kau benar-benar ingin menjadi wanitaku?" Aku tidak tahu," jawab Putri Ayla. "Sejujurnya, aku takut padamu saat ini." William terkekeh sambil menganggukkan kepalanya. "Jawaban yang bagus." William menganggukkan kepalanya. "Kau bisa datang dan menemukanku saat kau memutuskan untuk menjadi milikku. Namun, aku akan memberitahumu ini. Setelah kau membuat keputusan, tidak akan ada jalan kembali." "Apakah aku menjelaskannya dengan jelas?" "Ya, selamat malam. Aku akan menemuimu besok setelah migrasi klan Pasir dan klan Ranes selesai." William tidak menunggu jawaban Putri Ayla sebelum berubah menjadi kabut hitam dan keluar melalui jendela. Jendela itu tertutup sendiri setelah Half-Elf itu pergi, meninggalkan Putri Malaikat itu sendirian di dalam ruangan. Jantungnya masih berdebar kencang di dalam dadanya karena karisma William saat ini begitu kuat, sehingga ia merasa bahwa ia hanya bisa mengiyakan permintaan apapun yang dimintanya. Untungnya, Half-Elf itu tampaknya menyadari hal ini dan menahan pesonanya untuk membiarkan Putri Ayla mempertahankan tekadnya. "Shannon mungkin senang dengan perubahan baru dalam kepribadian William," gumam Putri Ayla. "Aku yakin bahwa jika ia bertanya apakah ia ingin menjadi wanitanya, Shannon pasti akan memanfaatkan kesempatan itu."
Putri Ayla menepuk dadanya saat ia mencoba memahami perasaannya saat ini terhadap William. Sebenarnya, ia sangat menyukainya, dan ia bersedia bersamanya, tetapi ia takut. Sangat takut bahwa kata-kata cinta William yang menggoda akan membuatnya jatuh dalam pelukannya, dan membawanya ke puncak kenikmatan, sampai ia tidak akan dapat hidup tanpanya lagi. Tanda pisah tanda hubung. Setelah meninggalkan kamar Putri Ayla, William masih merasa lapar. Namun, ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari tubuhnya, dan dia sekarang bebas melakukan apapun yang dia inginkan, tanpa khawatir tentang konsekuensinya. William mengusap dagunya sambil merenungkan rasa kebebasan luar biasa yang sedang dia rasakan saat ini. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah telah melupakan sesuatu yang penting. Yah, jika aku tidak dapat mengingatnya, itu pasti bukan sesuatu yang penting. William mengangkat bahu sambil berjalan menyusuri lorong tanpa mengenakan bajunya. Dia hanya mengenakan celana panjang hitam, dan berjalan tanpa alas kaki. Saat ini, dia mendambakan darah dan kehidupan, tetapi tidak memiliki keinginan untuk menyerang orang secara acak. Hanya untuk memuaskan keinginannya. Setelah berbalik, dia berhadapan langsung dengan Celeste, dan Claire yang duduk di bahunya. "Kau masih di sini?" tanya William sambil tersenyum. "Kupikir kau kembali ke akademi." Half-elf itu berjalan ke arah Celeste dengan santai yang membuat bingung bukan hanya elf cantik itu, tetapi juga peri kecil di bahunya. "Aku khawatir dengan Chloe, jadi aku akan menemaninya untuk sementara waktu," jawab Celeste sambil menatap remaja berambut hitam itu lekat-lekat. "Kau tampak berbeda." "Aku juga merasakan hal yang sama," William mengangguk. Senyum tak pernah hilang dari wajahnya saat ia terus menatap elf cantik di depannya. "Sebenarnya, aku merasa sangat lapar sekarang, tetapi selain itu, entah mengapa aku merasa pusing. Juga, aku tidak menyadari ini sebelumnya, tetapi kau terlihat sangat lezat sekarang." William menyeringai memperlihatkan taringnya. Adegan ini membuat tubuh Celeste menggigil saat tangannya tanpa sadar bergerak menyentuh tato yang muncul di perut bagian bawahnya. Half-elf itu menyadari gerakan halus ini, tetapi ia hanya tersenyum dan berjalan ke arah Celeste. Namun, sebelum ia melewatinya, ia membisikkan sesuatu di telinganya. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu," bisik William. "Aku punya banyak wanita yang bersedia menyerahkan diri mereka kepadaku hanya dengan satu kata. Selain itu, aku sekarang memiliki Chloe bersamaku. Dia akan dengan senang hati menggantikanmu sebagai pengantinku, jadi kamu dapat yakin bahwa kesucianmu yang berharga akan tetap utuh." "Aku tidak tertarik padanya." William berjalan menjauh dari Celeste sambil bersenandung. Dia benar-benar tidak merasakan apapun terhadap peri cantik yang tampak persis seperti tuannya, kecuali kenyataan bahwa warna rambutnya berbeda. Celeste menatap punggung William yang menjauh, dan merasakan sakit yang tumpul di dadanya, dan di rahimnya. Kata-kata santainya tampaknya telah memengaruhinya sampai batas tertentu, membuatnya bernapas dengan berat. Claire, yang duduk di bahu Celeste menepuk dadanya. Selama percakapan peri setengah dengan tuannya, peri kecil itu merasakan ketertarikan yang sangat kuat terhadap William. Sampai-sampai dia hampir terbang ke arahnya dan berlutut untuk tunduk. Perasaan ini membuatnya takut, karena dia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Untungnya, William sudah pergi. Jika dia tinggal semenit lebih lama, peri kecil itu menggigil. "Lebih baik aku menjauh darinya sejauh mungkin," pikir Claire. "Celeste juga harus melakukan hal yang sama. Jika tidak, aku takut kita berdua akan jatuh cinta padanya." William saat ini seperti racun berjalan yang memabukkan orang-orang di sekitarnya. Jika kita tidak hati-hati, kita mungkin berubah menjadi budaknya, yang bersedia melakukan apa saja untuknya. Claire memikirkan saudara kembarnya, Chloe, yang telah memutuskan untuk tetap berada di sisi William. Half-elf itu telah mengatakan bahwa dia akan menggantikan Chloe dengan Celeste dan menjadikannya istrinya, meskipun dia sangat bahagia untuk saudara kembarnya, hal yang sama tidak berlaku untuk Celeste. "Kurasa aku harus berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya agar pergi ke Istana Cahaya," pikir Claire. "Dengan begitu, kita akan jauh dari pengaruh William." Claire tidak tahu apakah dia mengatakan hal-hal ini dalam benaknya demi Celeste, atau demi dirinya sendiri. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa mereka harus meninggalkan William sebelum mereka benar-benar jatuh di bawah pengaruh pesonanya. Setelah meninggalkan Celeste, William bertemu langsung dengan Shannon dalam perjalanan kembali ke kamarnya. Wanita muda itu,
yang masih mengenakan topengnya, berdiri di depan kamar William dan tampak menunggunya kembali. Saat tatapan mereka bertemu, Shannon menatap bagian atas tubuh William yang telanjang dengan saksama, dan entah mengapa, sisi artistiknya pun bangkit. Lord William, sungguh kebetulan. Saya hanya berjalan-jalan santai dan menemukan Anda di sini, kata Shannon. Ini pasti takdir yang sedang bekerja. William memutar matanya mendengar alasan Shannon yang tidak masuk akal. Ya, pasti takdir, jawab William sambil tersenyum, menutup mata terhadap alasan Shannon yang menyesal karena mencoba menemuinya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nona Shannon? Nona Shannon kedengarannya sangat jauh. Panggil saja saya Shannon. Maaf, tapi saya tidak suka orang gila. Hah, Shannon memiringkan kepalanya dengan bingung. Apa maksud Anda, Lord William? William berjalan ke arah Shannon hingga jaraknya hanya 1 meter darinya. Kemudian, dia menyodok topeng di wajah Shannon dengan lembut sambil menggoda. Gadis kecil, jangan buat aku menggunakan donger padamu, kata William. Kau mungkin akan menganggapnya menyebalkan. Petik 2. Lord William, aku tidak mengerti. Jangan khawatir, aku hanya bicara omong kosong. Jadi, apa yang kau inginkan dariku lagi? William menyilangkan tangan di dada sambil menatap dosa ke-8 yang sangat terpikat padanya. Setelah akhirnya membangkitkan kekuatan kegelapan, sekarang ingatannya tentang Belle telah diambil darinya. Half-elf itu mampu mengenali sesuatu hanya dengan sekali pandang. Begitulah akhirnya dia mampu mengetahui kekuatan yang berada di dalam tubuh Shannon dan mengapa kekuatan itu menyulitkannya saat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Aku hanya ingin bertanya apakah aku bisa menjadi salah satu kekasihmu, Lord William. Petik 2. Aku sangat tergoda untuk mengajak Donger keluar sekarang, jadi aku bisa mengujinya padamu. Permisi, William terkekeh. Saat ini, dia benar-benar dalam suasana hati yang baik, yang membuatnya ingin menggoda wanita muda di depannya. Kau ingin menjadi kekasihku, kan? Tanya William. Shannon mengangguk. Baiklah, aku akan memikirkannya, kata William. Mari kita bicara setelah kita kembali ke benua tengah. Untuk saat ini, pastikan untuk tetap mengenakan topeng itu untuk mencegah orang-orang mati, oke? Mengerti, jawab Shannon dengan ekspresi serius di wajahnya. Sekarang setelah pangerannya berjanji untuk memikirkan lamarannya, dia tidak lagi merasa cemas berada di dekatnya. Selamat malam, Lord William. Shannon menghampiri William, memeluknya, dan menghirup aroma jantannya. Shannon tampak seperti gadis manusia pada umumnya, kecuali 2 telinga rubah di atas kepalanya. Sebagai seorang Fox Lady, dia cukup familiar dengan kekuatan jimat. Saat ini, tubuh William dipenuhi jimat. Namun, dia tidak terpengaruh olehnya. Di sisi lain, William merasa sedikit tidak berdaya tentang bagaimana dia harus memperlakukan wanita muda yang memeluknya saat itu. Sama seperti saat dia mengetahui apa yang dimiliki Divinity Shannon, dia juga mengetahui siapa ibu dan ayah wanita itu. Jika bukan karena fakta bahwa Amon tidak mempersulitnya dan membuka kutukan di tubuh St. Isaac, dan Ashe setelah pertarungannya dengan Morax di Deadlands, dia mungkin telah menggunakan Shannon untuk memeras dewa agar kutukan di tubuh mereka dicabut. Namun, karena masalahnya dengan Amon kini telah berakhir, dia tidak lagi merasa perlu menyanjung dewa yang juga ayah Shannon. Satu-satunya masalah adalah ibu Shannon. William tidak ingin membuat dewi itu marah, bukan karena dia takut padanya, tetapi karena mereka berada di pihak yang sama. Melakukan hal itu hanya akan memperburuk hubungan mereka, dan dia tidak ingin itu terjadi. Itulah sebabnya dia menjauhkan Shannon untuk mencegah kesalahpahaman di antara mereka. Meskipun William menyukai wanita, itu tidak berarti dia akan mengambil wanita cantik yang dilihatnya, dan melemparkan mereka ke tempat tidurnya. Sudah selesai, tanya William. Dia meletakkan lengannya di pinggangnya agar wanita muda itu tidak punya alasan untuk terus memeluknya. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku hampir selesai, jawab Shannon saat tangannya bergerak di seluruh tubuh bagian atas William, seolah-olah dia adalah seorang seniman yang sedang memeriksa karya seni dengan tangannya. William menahan pelecehan seksual wanita muda itu, selama setengah menit, sebelum memegang bahunya dan dengan lembut mendorongnya menjauh darinya. Selamat malam, Shannon, kata William sambil berjalan menuju pintu. Sampai jumpa besok. Dia bahkan tidak repot-repot menunggu jawaban Shannon sebelum menutup pintu dengan kuat di belakangnya. Begitu dia memasuki ruangan, tawa kecil terdengar di telinganya.
William melirik wanita cantik berambut hitam panjang yang bersandar di dinding dekat pintu masuk kamar tidurnya. Gadis itu merepotkan, kata Chloe sambil menatap William sambil menyeringai. Jauh lebih merepotkan daripada aku. Kau bukan merepotkan, jawab William sambil berjalan menuju sucubus cantik itu. Kau milikku. William mencium bibir Chloe, yang membuat tubuh Chloe menegang. Aku masih belum terbiasa dengan ini, kata Chloe lembut setelah ciuman William berakhir, tapi aku tidak membencinya. William tersenyum sambil memeluk erat sucubus cantik yang telah mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu semua yang perlu kau ketahui, jawab William. Tapi pertama-tama, aku harus kembali ke wilayah 1000 binatang. Aku butuh Charmaine dan yang lainnya. Aku benar-benar lapar. Baiklah, Chloe mengangguk mengerti. Aku ikut denganmu. Memem. William memegang tangan Chloe saat dia membuka portal di depannya. Tak lama kemudian, William mendapati dirinya dicium oleh para peri yang telah merawatnya dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Peri setengah itu menerima rayuan mereka, dan membalas gerakan mereka. Meskipun dia menahan diri untuk tidak bercinta dengan mereka, terutama dengan Charmaine, yang telah menyerahkan hati dan tubuhnya kepadanya, sentuhan kasih sayang William telah memberinya sebuah janji. Segera, bisik William di telinga Charmaine, sebelum menundukkan kepalanya untuk mencium payudara kanannya. Aku mengerti, jawab Charmaine saat William menancapkan taringnya ke payudaranya yang lembut, mengeluarkan darah darinya. Malam itu, Charmaine dan para elf lainnya tak berdaya di bawah ciuman lembut William dan sentuhan yang menyenangkan. Mereka tidak hanya merasakan euforia karena darah mereka diambil, keintiman yang tak terduga itu membuat mereka menginginkan lebih. William memuaskan keinginan mereka hingga mereka kehilangan kesadaran satu persatu. Pada akhirnya, hanya Charmaine yang tersisa. Dia menyandarkan kepalanya di dada William dan mencium permata obsidian di dadanya dengan penuh cinta, berulang kali. Permata hitam yang dulunya sedingin es, kini terasa hangat saat disentuh. William memeluk pelayan pribadinya yang telah melayaninya dengan setia selama bertahun-tahun sebelum menutup matanya untuk tidur. Sekarang setelah rasa laparnya terpuaskan, dia akhirnya bisa bersantai dan membiarkan dirinya tertidur. Saat half-elf itu bermimpi tidur tanpa mimpi, tawa Dewi Primordial bergema dalam kegelapan. Meskipun hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya dengan ingatan Belle, dia menganggap kompromi William sebagai langkah menuju jalan yang telah dia buat khusus untuknya. Bab 1100 Semoga cahaya bersinar atasmu. William berdiri di depan kuil yang telah ia buat untuk istri dan sahabatnya di tengah gua kristal ajaib. Ia telah menatap mereka selama hampir setengah jam, sementara Lilith dan Chloe berdiri beberapa meter di belakangnya. Tiba-tiba, desahan keluar dari bibir William saat ia meletakkan tangannya di wajah Putri Sidoni, yang dilindungi oleh lapisan es tebal. Melihat semua ini, akhirnya aku menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan diriku, kata William lembut sambil dengan enggan menarik tangannya kembali dari membelai wajah cantik Putri Sidoni. Aku seharusnya merasa sedih, dan patah hati. Namun, saat ini, aku tidak merasakan apapun. Kurasa aku benar-benar telah berubah menjadi monster. William kemudian berbalik untuk melihat Lilith dan Chloe, yang keduanya memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Apakah kalian berdua kecewa padaku? Tanya William. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang kalian pikirkan. Lilith menggelengkan kepalanya. Kurasa kau salah paham dengan situasinya, Will. Chloe mengangguk setuju dengan kata-kata Lilith. Kurasa dirimu yang sebenarnya baru saja mundur ke bagian terdalam hatimu, jawab Chloe. Jika kau benar-benar acuh tak acuh dan tidak berperasaan seperti yang kau katakan, kau tidak akan menangis sekarang. Menangis? Tanya William bingung. Ia lalu menyeka sisi wajahnya dengan tangan kanannya dan merasakan sesuatu yang basah. Si half-elf itu lalu memanggil cermin untuk melihat wajahnya lebih jelas. Dalam pantulan cermin, ia melihat seorang remaja berambut hitam dengan air mata mengalir di sisi wajahnya. Meskipun ia tidak tampak begitu sedih, air matanya terus mengalir tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Petik 2. Sungguh pemandangan yang menyedihkan, kata William sambil menyeka air mata di matanya. Tapi, ini juga hal yang baik. Setidaknya aku tahu bahwa aku masih bisa merasakan kesedihan, meskipun itu tidak terlihat di permukaan. Petik 2. Lalu, bagaimana perasaanmu terhadap Felix dan Ahriman? Tanya Lilith. Oh, mereka. Suasana hati William langsung berubah setelah mendengar nama Felix dan Ahriman. Petir hitam berderak di sekelilingnya,
saat tekanan kuat keluar dari tubuhnya. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum semuanya menghilang seperti mimpi. Hampir saja, kata William sambil menepuk dadanya. Aku masih belum stabil sekarang. Aku hampir menghancurkan tempat ini karena emosiku yang meluap. William bergegas berjalan menuju pintu keluar gua tanpa menoleh ke belakang. Dia takut jika dia terus berada di dalam gua, kekuatannya mungkin lepas kendali dan menghancurkannya sepenuhnya. Jasad istri-istrinya saat ini terawetkan dalam lapisan es tebal, dan tampak hanya tertidur. Jauh di dalam hati, William tahu bahwa jika ia secara tidak sengaja menghancurkan penjara es mereka, ia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Baru setelah ia berada pada jarak yang aman dari gua, ia akhirnya berhenti dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Sejujurnya, ia tidak suka apapun selain menginjak tubuh Felix, dan menghancurkan semua tulangnya menjadi bubur. Adapun Ahriman, ia ingin meminum semua darahnya hingga tidak ada yang tersisa. Setelah itu, ia akan membakar tubuhnya dalam api suci, sehingga ia bisa menderita selamanya. Pada saat itulah kemarahan yang besar dan mematikan melonjak dari lubuk hatinya. Half-elf itu memejamkan matanya saat ia memeluk kebencian yang menyayat hati yang muncul dari tubuhnya. Jangan khawatir, aku berjanji akan membalaskan dendam mereka, kata William lembut sambil membujuk separuh dirinya yang berduka di bagian terdalam hatinya. Setelah semua ingatannya tentang Belle diambil darinya, bendungan yang mencegah kegelapan merusak separuh jiwanya yang lain telah jebol. Terbebas dari penjaranya, kegelapan mulai merusak separuh jiwanya yang lain agar menjadi utuh kembali. Pada saat itulah naluri half-elf muncul dan dia memanggil lonceng perak yang ada di dalam hatinya, untuk mencegah jiwanya rusak sepenuhnya. William hanya mampu menjaga seperempat jiwanya dari kerusakan, karena kekuatan Bel'oth. Antanasia, yang ditinggalkan Ella sebelum dia menghilang. Ella tahu bahwa Dewi Primordial ingin merusak seluruh jiwa William, dan membuatnya jatuh sepenuhnya ke dalam kegelapan. Meskipun sebagian jiwanya pasti akan diambil alih, dia masih berusaha menyelamatkan sebagiannya untuk mempertahankan esensi William. Itulah satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan untuk dilakukan untuk mencegah Dewi Primordial melakukan apa yang diinginkannya terhadap putra angkatnya. William adalah eksistensi yang istimewa. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk menjadi konstelasi dan menunggu saat yang tepat untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Sayangnya, Dewi Primordial juga menemukan identitas aslinya, yang membuatnya sangat menginginkannya. Setelah kemarahan di hatinya mereda, tekanan kuat yang dilepaskan William juga menghilang. Matanya yang tajam menatap ke kejauhan saat kekuatan di dalam dirinya beredar ke setiap bagian tubuhnya. Lilith, Chloe, aku akan kembali ke klan pasir, kata William tanpa berbalik untuk melihat kedua kekasihnya. Apa rencanamu? Aku akan pergi bersamamu. Aku juga. Oke. William membuka portal di depannya dan berjalan melewatinya. Lilith dan Chloe saling melirik sebelum mengikutinya di belakangnya. Hari ini adalah hari ketika klan pasir, serta klan Ranes, akan bermigrasi ke domain 1000 binatangnya. Remaja berambut hitam itu telah mempersiapkan segalanya sebelumnya, dan menempatkan kedua klan di sisi berlawanan dari domain, jauh dari klan lain yang melayani di bawahnya. Kasey telah kembali ke klan Raja untuk mempersiapkan orang-orangnya untuk evakuasi. Dia telah memberitahu William bahwa dia berencana untuk bergabung dengannya dalam pertarungan melawan Felix dan Ahriman, jadi half-elf itu setuju untuk memindahkan seluruh klannya ke domain 1000 binatang juga. Klan Atrun memiliki hubungan yang kuat dengan Raja Iblis, jadi dia tahu bahwa mereka tidak akan mengalah apapun yang dia katakan kepada mereka. Namun, dia meminta William untuk mengizinkan anggota serikat pedagangnya mencari perlindungan di dalam domainnya untuk melarikan diri dari konflik yang akan melanda seluruh alam iblis. William menerima permintaan Atrun karena dia menganggap iblis yang telah menemaninya dalam perjalanannya sebagai teman. Itulah hal yang paling tidak bisa dia lakukan untuknya. Dia juga tidak keberatan memiliki hubungan dengan pedagang yang berpikiran jernih. Meskipun dunia akan jatuh ke dalam kekacauan, memikirkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan ketika semuanya berakhir juga penting. Tanda pisah tanda hubung. Di suatu tempat di Hestia, Celeste mengatakan itu. Seorang wanita parubaya, yang mengenakan jubah kepausan bertanya, apakah kau yakin bahwa Pangeran Kegelapan mencegahnya pergi? Ya, jawab Biron. Dia mengatakan bahwa William telah memerintahkannya untuk tetap di sisinya. Kurasa ini wajar saja karena entah bagaimana dia telah menjadi pengantinnya, dan saudara perempuannya, pengantin pewaris kegelapan.
Benar-benar saudara perempuan yang menyedihkan, wanita parubaya itu mengerutkan kening. Namun, ini benar-benar masalah. Kebajikan Celeste dalam bahaya tercemar oleh sentuhan pria busuk itu. Dia harus dikembalikan ke Istana Cahaya. Hanya ketika semua kebajikan hadir, kita akan dapat memberikan prajurit kita berkat tertinggi yang akan memungkinkan mereka untuk bertarung lebih baik melawan kekuatan kegelapan. Apakah berkat itu akan berhasil bahkan jika dia tidak ada di sana? Itu akan berhasil, tetapi tidak akan sekuat ketika semua kebajikan berkumpul bersama. Kehadirannya di sini adalah suatu keharusan. Berusahalah sebaik mungkin untuk membawanya kembali sebelum pria itu merenggut kesuciannya. Biron mendesah sambil menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Aku akan melakukan segalanya, jadi pastikan untuk menyelesaikan persiapan di pihakmu. Wanita parubaya itu mengangguk. Semoga cahaya bersinar atasmu. Setelah koneksi berakhir, wanita parubaya itu berdiri dari singgasananya, dan berteleportasi ke titik pandang tertinggi di Istana Cahaya. Makhluk-makhluk kotor, wanita parubaya itu bergumam sambil menatap ke arah benua iblis tempat kekuatan kegelapan berkumpul. Aku akan memastikan untuk menghapus kalian semua dan membersihkan dunia ini dari kejahatan kalian, bahkan jika itu adalah hal terakhir yang akan kulakukan. Wanita parubaya itu kemudian melihat patung raksasa yang berdiri di belakang istana mereka, yang telah bertahan dari badai Hestia selama ribuan tahun. Yang mulia, waktunya sudah dekat, kata wanita parubaya itu. Senja tiba dan musuh sudah menunggu. Patung raksasa itu bersinar sebentar dalam kemegahan yang cemerlang seolah-olah mengakui kata-kata wanita parubaya itu. Waktunya telah tiba bagi kekuatan cahaya untuk berkumpul dan berdiri di sisi berlawanan dari kegelapan. Seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya, selama era para dewa, ketika seluruh dunia diselimuti kegelapan.